Bab 141. Di sisi lain, tempatnya tidak terlalu jauh, jadi tidak terlalu melelahkan untuk berjalan kaki. Tidak perlu mengemudi sama sekali. Lagi pula, berjalan di antara sepasang kekasih terasa lebih emosional. Baiklah, dengarkan. Setelah itu, Su Xiao menggenggam tangan Jiang Ke'er dan mulai melangkah maju. Sistem, bantu aku memeriksa kemampuan apa yang bisa diadaptasi Jiang Ke'er. Su Xiao berkata kepada sistem dalam hati. Ding, sedang diuji. Mohon tunggu sebentar. Ding, tes selesai, Jiang Ke'er, atribut air, tingkat bakat, super. Sesaat kemudian, sistem memberikan jawabannya. Harus kuakui, terkadang sistem memang luar biasa. Setelah mendengar jawaban yang akurat ini, Sue tertawa dan akhirnya merasa gelisah. Lagi pula, Su Xiao juga khawatir. Jika Jiang Ke'er tidak memiliki bakat membangkitkan kemampuan, hal itu tidak akan mudah dilakukan, karena ia tidak hanya telah lama belajar seni bela diri, tetapi juga memiliki persyaratan bakat yang lebih tinggi. Sangat sulit bagi orang biasa untuk mempelajari seni bela diri dan menjadi praktisi seni bela diri kuno. Bukan hanya karena mereka tidak memiliki seni bela diri, tetapi juga karena membutuhkan terlalu banyak bakat dan membutuhkan waktu yang lama. Banyak orang tidak memiliki kesabaran untuk melakukannya. Jadi sekarang saya mendengar bahwa Jiang Ke'er memiliki bakat kemampuan membangkitkan, dan tingkat bakatnya masih super, yang benar-benar membuat batu besar di hati Su Xiao jatuh. Sekarang yang dikhawatirkan Su Xiao bukan lagi bagaimana membuat Jiang Ke'er membangkitkan bakatnya. Yang benar-benar dikhawatirkan Su Xiao sekarang adalah bagaimana membuat Jiang Ke'er menerima kekuatan yang tiba-tiba itu. Lagi pula, orang biasa seperti Jiang Ke'er tiba-tiba memiliki kekuatan luar biasa dalam sekejap, dan mudah bagi mereka untuk tersesat di dalamnya. Terlebih lagi, orang yang memiliki hati dapat dengan mudah menyadari bahwa itu ada hubungannya dengan Su Xiao. Meskipun Su Xiao memiliki 100% kepercayaan pada Jiang Ke'er, dia masih tidak berencana untuk memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa dialah pemilik sistem itu. Bagaimanapun, hati manusia adalah yang paling kompleks, dan tidak memberitahu mereka juga merupakan semacam perlindungan bagi mereka. Terkadang, semakin sedikit yang kau tahu, semakin aman dirimu. Jadi Su Xiao harus memikirkan bagaimana caranya agar Jiang Ke'er terbangun tanpa kecurigaan. Sistem, apakah kekuatan kebangkitannya banyak bergerak? Su Xiao bertanya kepada sistem dalam diam. Aku tidak tahu. Tuan rumah tidak memiliki cukup izin untuk menjawab pertanyaan tuan rumah. Semuanya perlu diselidiki oleh tuan rumah. Atas pertanyaan Su Xiao, sistem langsung menolaknya. Menghadapi sistem yang begitu dingin, Su Xiao tidak tahu harus memberikan jawaban seperti apa. Menatap Su Xiao yang terdiam sepanjang jalan, Jiang Ke'er bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana menurutmu? Kau terus-terusan linglung. Kata-kata Jiang Ke'er menyadarkan Su Xiao dari lamunannya. Bukan apa-apa, tapi aku bertanya padamu, jika aku punya cara untuk membuat orang memiliki kemampuan khusus, apakah kau mau? Su bertanya kepada Jiang Ke'er sambil tersenyum. Meskipun ia mengatakan ingin membantu Jiang Ke'er membangkitkan kemampuannya, bagaimanapun caranya, ia harus terlebih dahulu bertanya apakah pihak yang bersangkutan bersedia. Jadi Su Xiao akan bertanya kepada Jiang Ke'er terlebih dahulu untuk mengetahui pendapatnya. Kemampuan khusus. Kemampuan seperti apa itu? Menghadapi pertanyaan Su Xiao yang tiba-tiba itu, Jiang Ke'er merasa ragu. Lagi pula, Jiang Ke'er juga tahu betul bahwa Su Xiao tidak akan menyakiti dirinya sendiri, jadi Jiang Ke'er ingin tahu kemampuan khusus apa yang dikatakan Su Xiao. Kalian bisa membaca novel, atau seperti orang-orang berkekuatan super di TV. Saat ini, banyak orang di masyarakat yang menganggapnya hanya rekayasa. Padahal, yang ingin kukatakan adalah bahwa semua itu benar. Petik 2. Bahkan sekarang, masih ada sekelompok orang seperti itu, tetapi mereka tersembunyi di masyarakat. Mereka menjalani kehidupan yang sama seperti orang biasa. Jika mereka tidak menunjukkan kemampuan mereka, kalian tidak akan menemukannya sama sekali. Petik 2. Yang ingin kukatakan hari ini adalah agar kalian memiliki kemampuan tersebut, tetapi aku tetap ingin menanyakan pendapat pribadi kalian terlebih dahulu. Sebenarnya, kalian sudah pernah melihat pertunjukanku mengendalikan api dan air sebelumnya. Itu bukan sihir, itu hanya semacam kekuatan, tetapi itu hanyalah cara yang paling rendah. Petik 2. Alasan kenapa aku tidak memberitahumu sebelumnya adalah karena kalian tidak percaya dan tidak bisa menerimanya. Tapi karena kalian diserang terakhir kali, aku tahu bahwa meskipun aku tidak memberitahumu, karena kalian dan aku memiliki hubungan yang sangat dekat, itu akan menyakiti kalian secara tidak langsung. Jadi sejak saat itu, aku terus mencari cara untuk melihat apakah kau bisa memiliki kemampuan yang sama denganku. Sekarang akhirnya aku menemukan kesempatan ini. Karena itulah aku siap memberitahumu bahwa pilihan itu bergantung pada pilihanmu sendiri.
Su Xiao menatap Jiang Ke'er dan berkata dengan serius, tetapi karena sedang di jalan, suaranya sangat pelan. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Jiang Ke'er terkejut. Jiang Ke'er tidak pernah menyangka suatu hari nanti ia akan menghadapi hal seperti itu. Jika orang lain yang berbicara kepadanya tentang hal-hal seperti itu, Jiang Ke'er akan menganggapnya gila dan putus asa, tetapi sekarang Su Xiao, tetapi Jiang Ke'er tidak berpikir demikian. Karena Jiang Ke'er tahu bahwa Su Xiao bukanlah orang yang lancang tanpa alasan, karena Su Xiao mengatakan ini pada dirinya sendiri, itu pasti benar, dan Su Xiao juga mengatakan penampilannya. Saat itu, aku selalu menganggapnya sebagai kemampuan akting yang luar biasa, tetapi sekarang aku memikirkannya dengan saksama, di mana letak kemampuan yang begitu kuat. Kau tak perlu terburu-buru memberiku jawaban. Kau bisa memikirkannya perlahan. Lagi pula, aku tahu hal-hal ini terlalu luar biasa. Wajar bagimu untuk menerimanya untuk sementara waktu, jadi jangan merasa tertekan. Petik 2. Saat pertama kali aku membangkitkan kekuatanku, aku tak menyangka aku sangat terkejut. Bahkan aku berpikir bahwa akulah satu-satunya makhluk di dunia ini. Petik 2. Baru setelah beberapa waktu kemudian aku bertemu orang-orang yang memiliki kemampuan yang sama atau berbeda denganku, aku benar-benar mulai memahami dunia. Menatap Jiang Ke'er yang telah lama terkejut, Su Xiao berkata lagi. Lagi pula, Su Xiao sendiri pernah mengalaminya, dan tentu saja tahu betapa tidak dapat diterimanya hal itu. Jadi Su Xiao tidak meminta Jiang Ke'er untuk langsung menjawabnya. Alasan dia memberitahu Jiang Ke'er sekarang adalah agar Jiang Ke'er memiliki sedikit persiapan psikologis terlebih dahulu, kalau tidak, Su Xiao tidak akan merasa lega membangunkannya saat itu. Lagi pula, belum lama ini, sistem mengisyaratkan bahwa Tuan Hu akan kembali, tetapi Su Xiao tidak akan memberinya waktu terlalu lama untuk bersiap. Jadi Su Xiao akan memanfaatkan celah ini untuk membangunkan Wang Ying dan Jiang Ke'er. Aku akan. Sementara Su Xiao masih memikirkan cara membujuk Jiang Ke'er telah memberikan jawaban yang positif. Jawaban positif seperti itu, sebaliknya, membuat Su Xiao tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Lagi pula, menurut Su Xiao, seharusnya sangat sulit bagi Jiang Ke'er untuk membuat keputusan. Namun, setelah mendengar jawaban positif Jiang Ke'er, batu besar di hati Su Xiao akhirnya terlepas sepenuhnya. Sekarang masalah ini dapat dianggap sebagai solusi yang memuaskan. Awalnya, Su Xiao akan mengajak Jiang Ke'er makan enak, tetapi Jiang Ke'er akhirnya menolak. Kini Jiang Ke'er juga khawatir dan ingin segera bangun, jadi setelah makan sesuatu bersama Su Xiao, ia berencana untuk pulang. Namun, meskipun konon kebangkitan dapat dicapai dalam sekejap, Su Xiao tidak berniat melakukannya dengan cara ini. Lagi pula, jika itu benar, itu akan terlalu sederhana dan berlebihan. Jangan sentuh orang lain, mereka akan terbangun. Jika itu benar, Su Xiao pasti akan segera tertangkap dan diselidiki setelah masalah ini menyebar. Lagi pula, kemampuan ini terlalu abnormal. Siapapun yang mendapatkan Su Xiao, ia dapat menciptakan banyak kekuatan dalam sekejap. Jika demikian, dunia tidak akan lagi stabil, jadi Su Xiao berencana menggunakan pil pencuci sumsum. Lagi pula, pil ini memiliki fungsi memotong tulang dan sumsum, yang tidak hanya dapat meningkatkan kualitas penggunanya, tetapi juga membuang zat-zat kotor dalam tubuh. Bagi wanita, pil ini juga dapat membuat kulit lebih lembut. Dapat dikatakan sangat bermanfaat, dan juga dapat mengurangi kecurigaan orang lain. Meskipun efeknya tidak terlalu besar, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah kembali ke rumah Jiang Ke'er, Su Xiao mengeluarkan pil pencuci sumsum dan berkata kepada Jiang Ke'er, selanjutnya, kamu hanya perlu minum pil ini. Tapi aku ingin memberitahumu sebelumnya bahwa setelah minum pil ini, kamu akan merasakan sakit di sekujur tubuhmu, bahkan sampai pingsan. Saat ini, kamu harus mengandalkan ketekunanmu. Semakin lama kamu terjaga, semakin baik untukmu. Jadi aku harap kamu berusaha sebaik mungkin untuk tetap terjaga. Ketika kamu bangun lagi, kamu akan mendapati dirimu banyak kotoran dan diare selama beberapa hari. Jangan kaget. Itu hanya buang air besar yang tidak berguna di dalam tubuhmu. Petik 2. Setelah ini, kita akan minum pil ini sekali lagi setiap minggu, tetapi rasa sakitnya akan semakin berkurang sampai kamu makan dan tidak bereaksi, yang berarti tidak ada kotoran lagi di tubuhmu. Sekarang kamu pergi bersiap-siap dulu, dan kita akan mulai ketika kamu siap. Su Xiao memperkenalkan Jiang Ke'er. Meskipun memperkenalkan mereka tidak banyak membantu, Su Xiao tetap menjelaskannya terlebih dahulu. Kalau tidak, Su Xiao takut Jiang Ke'er akan panik. Baiklah, aku siap. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, Jiang Ke'er sudah siap dan berkata sambil tersenyum kepada Su. Bab 142. Kata-kata sederhana ini, yang terucap di telinga Su Xiao, tentu saja tidak sama. Lagi pula, Jiang Ke'er tidak mengalaminya, entahlah, tapi Su Xiao mengalaminya sendiri. Tunggu sebentar,
tapi ia harus menarik celananya. Saat membayangkan pemandangan indah itu, Su Xiao langsung mimisan. Namun, Su Xiao langsung menggelengkan kepalanya, karena ia tahu ini bukan saatnya untuk memikirkannya. Ada apa denganmu? Apa kau tidak enak badan? Jiang Ke'er melihat Su Xiao tiba-tiba menggelengkan kepalanya tanpa alasan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa. Hanya sedikit asam di leher, jadi goyangkan saja 2 kali. Su Xiao tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada Jiang Ke'er. Ayo, kita ke kamar mandi. Kenapa ke kamar mandi? Tanya Jiang Ke'er. Aku baru saja bilang, setelah minum obat ini, kita akan mengeluarkan kotoran dari tubuh kita. Makanya kita harus ke kamar mandi. Kau tidak mau seluruh rumah bau. Menghadapi pertanyaan Jiang Ke'er, Su Xiao harus menjelaskan lagi. Namun, Su Xiao tidak melihat kilatan aneh di mata Jiang Ke'er, seolah-olah Jiang Ke'er memikirkan sesuatu, tetapi Jiang Ke'er tidak menunjukkannya, jadi Su Xiao tidak dapat menemukannya. Dan bahkan jika Su Xiao benar-benar mengetahuinya, Su Xiao akan terus melakukannya, bagaimanapun juga, ini benar-benar tidak dapat dihindari. Meskipun si Suidan tidak dapat memainkan peran kemampuan kebangkitan, ia benar-benar dapat memainkan peran memotong tulang dan mencuci sumsum bersama, yang memiliki efek besar pada tubuh manusia. Misalnya, setelah saya baru saja menggunakan pil pencuci empulur, saya dapat dengan jelas merasakan manfaat besar setelah mencuci empulur. Saya tidak hanya merasa bahwa saya jauh lebih gesit, tetapi juga memiliki banyak manfaat di masa depan. Jadi bagi orang-orang di sekitar, Su Xiao masih memutuskan untuk memberi mereka manfaat. Setelah memasuki kamar mandi, Su Xiao mulai meminta Jiang Ke'er untuk melepas pakaiannya. Meskipun Jiang Ke'er telah memikirkan beberapa hal sebelum dia masuk, itu tidak berarti apa-apa. Sekarang setelah ia benar-benar meminta Jiang Ke'er untuk melakukannya, Jiang Ke'er masih sedikit malu, bahkan jika Su Xiao berdiri di depannya. Lagi pula, meskipun Jiang Ke'er dan Su Xiao adalah pacar, tidak ada yang benar-benar terjadi di antara mereka. Sekarang Su Xiao tiba-tiba meminta Jiang Ke'er untuk melepas pakaiannya. Bahkan jika tidak ada apa-apa, mudah bagi Jiang Ke'er untuk berpikir dengan canggung. Namun Su tersenyum melihat Jiang Ke'er tidak bergerak. Tepat ketika ia ingin bertanya mengapa, ia mendongak dan melihat Jiang Ke'er sedang menatap dirinya sendiri dengan wajah merah. Pada saat ini, Su Xiaoce ingat bahwa apa yang baru saja dikatakannya agak berlebihan. Dengan cara ini, wajar jika orang-orang berpikir dengan canggung. Yah, maksudku, kau akan memakan pil pencuci piring nanti, jadi kukatakan kau harus melepas pakaianmu agar tidak terkena benda-benda kotor itu saat sampai di sana. Kau tidak mau terlihat buruk. Su Xiao tidak menjelaskannya. Penjelasan ini membuat Jiang Ke'er semakin malu. Melihat Jiang Ke'er masih tidak bergerak, Su Xiao tahu bahwa ini karena ia bersedia hadir, tetapi Su Xiao tidak punya pilihan. Karena Su Xiao baru saja diingatkan oleh sistem. Sistem mengatakan bahwa untuk Jiang Ke'er, yang memiliki bakat atribut air super, jika kau menempatkannya di tempat yang ada air, lalu meletakkan tangan Su Xiao di perut Jiang Ke'er, ketika ia bangun, itu mungkin hanya kemampuan dasar, dan ia bisa langsung bangun ke tingkat menengah. Jadi Su Xiao tidak bisa berhenti sekarang. Lagi pula, jika Su Xiao pergi, Jiang Ke'er tidak bisa bangun dan berhasil. Lagi pula, ada beberapa hal yang Su Xiao hanya menipunya. Tanpa Su Xiao, bagaimana Jiang Ke'er bisa benar-benar bangun? Melihat Jiang Ke'er yang masih belum bergerak sedikit pun, Su Xiao benar-benar khawatir. Namun kini Su Xiao tak punya pilihan lain. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menunggu dan membiarkan Jiang Ke'er menyelesaikan masalahnya. Telanjang bulat. Akhirnya, Jiang Ke'er bertanya. Tidak, kau boleh pakai celana dalammu. Su Xiao tahu bahwa Jiang Ke'er sudah mengalah, jadi ia tidak berencana membiarkan Jiang Ke'er melepas celana dalamnya. Lagi pula, Su Xiao tidak ingin mendapatkan tubuh Jiang Ke'er, jadi tidak perlu melepas semuanya. Saat suara Su Xiao mereda, Jiang Ke'er mulai perlahan melepas pakaiannya. Jiang Ke'er sangat lambat karena malu, tetapi gerakan lambat ini penuh godaan di mata Su Xiao. Jiang Ke'er cantik dan memiliki bentuk tubuh yang sempurna, yang merupakan godaan dari ketelanjangan. Dalam hati Su Xiao, ini benar-benar seperti cakaran kucing, tetapi untungnya, Su Xiao tahu prioritasnya, jadi dia tidak mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi hanya berdiri di sana saja sudah semacam siksaan, bahkan napasnya pun mulai perlahan meningkat. Tetapi untuk kinerja Su Xiao, Jiang Ke'er tidak tahu, karena sekarang di hati Jiang Ke'er, dia juga malu setengah mati. Meskipun dia mengatakan bahwa dia menyukai Su Xiao, tidak ada pelanggaran antara dia dan Su Xiao kecuali berciuman dan berpelukan. Sekarang tiba-tiba menanggalkan pakaian di depan Su Xiao, hati Jiang Ke'er juga sangat malu. Jiang Ke'er hanya bisa menghibur dirinya sendiri dalam hatinya sepanjang waktu. Semua ini untuk membuat dirinya lebih kuat dan berhubungan dengan dunia baru lainnya. Akhirnya,
Setelah waktu yang lama, Jiang Ke'er melepas pakaiannya dan berbaring di bak mandi. Makanlah. Ingat apa yang kukatakan padamu. Pertama kali ini akan sangat menyakitkan, tetapi kau harus melakukannya sebisa mungkin. Semakin lama kau melakukannya, semakin baik untukmu. Su Xiao mengeluarkan pil pencuci ampas yang telah disiapkan dan berkata kepada Jiang Ke'er. Baiklah, aku tahu apa yang baru saja kau katakan. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Jiang Ke'er mengangguk kepada Su sambil tersenyum dan berkata dengan tegas. Karena Jiang Ke'er tahu bahwa Su Xiao tidak akan melukai dirinya sendiri, maka Jiang Ke'er telah memutuskan untuk bekerja keras dan melakukannya selama 1 menit lagi. Setelah kau makan pil Sisui, aku akan membantumu berolahraga, jadi tunggu sebentar, aku akan melatih perutmu secara bergantian, tetapi kau tidak perlu khawatir tentang ini, cukup tahan rasa sakit dari pil Sisui, dan kau tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Ingat, ada aku. Karena butuh kontak untuk bangun nanti, Su Xiao harus memberi Jiang Ke'er peringatan terlebih dahulu. Jika tidak, Su Xiao takut Jiang Ke'er akan salah paham. Baiklah. Jiang Ke'er tidak berkata apa-apa lagi, hanya menjawab dengan lembut, namun wajahnya menunjukkan ketenangan penampilannya. Wajah Jiang Ke'er memerah, bahkan telinganya pun mulai memerah. Ayo pergi. Meskipun ia memperhatikan penampilan Jiang Ke'er, Su Xiao tidak banyak bicara, karena Su Xiao tahu semakin banyak ia bicara saat ini, semakin besar kemungkinan ia akan membuat Jiang Ke'er tidak nyaman. Maka Su Xiao memilih untuk tidak berkata apa-apa lagi dan langsung memulai. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Jiang Ke'er mengambil pil pencuci sumsum dari tangan Su Xiao dan perlahan memasukkannya ke dalam mulutnya. Harus diakui, apapun yang dilakukan Jiang Ke'er, ia sangat menarik. Ia hanya minum obat, yang membuat mata Su Xiao terbelalak. Su Xiao hanya bisa menghela napas dalam hati, atau hatinya belum cukup kuat, tahu bahwa ada hal yang lebih penting untuk dilakukan, tetapi ia masih rentan terhadap hal-hal lain. Tuan rumah tidak perlu peduli tentang ini. Meskipun tuan rumah adalah manusia yang akan menjadi dewa, bukan berarti tidak akan ada 7 emosi dan 6 keinginan, jadi tuan rumah tidak perlu merasa menyesal atas hal kecil ini. Pada saat ini, suara sistem kembali terdengar di hati Su Xiao. Ini benar-benar mengejutkan Su Xiao. Ia tidak menyangka sistem yang biasanya hanya mengungkap latar belakangnya sendiri akan datang menghiburnya hari ini. Ini benar-benar matahari yang terbit dari barat. Namun Su Xiao masih sangat sadar diri, tidak lagi terlalu banyak berpikir, atau menunggu sesaat untuk memicu ledakan sistem. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah membangunkan Jiang Ke'er terlebih dahulu, baru sisanya dapat dikembalikan. Baiklah. Pada saat ini, serangan Jiang Ke'er terdengar di telinga Su Xiao, yang membuat jantungnya berdebar kencang. Untungnya, Su Xiao segera terbangun. Su Xiao tahu bahwa pil pencuci sumsum yang baru saja dimakan Jiang Ke'er sudah mulai bekerja, jadi Su Xiao tidak berencana untuk menunggu lebih lama lagi. Ia memasukkan tangannya ke dalam bak mandi tempat Jiang Ke'er berada, siap membantu Jiang Ke'er bangun. Ia hanya meletakkan tangannya di perut Jiang Ke'er dan merasakan suhu tubuh Jiang Ke'er. Melihat Jiang Ke'er di depannya, Su Xiao benar-benar ingin menjelma menjadi serigala. Namun Su Xiao tahu ia tidak bisa. Ia hanya bisa memejamkan mata dan berkata kepada sistem di dalam hatinya, tukarkan kemampuan air tingkat lanjut. Ding, dalam pertukaran kemampuan air tingkat lanjut, harga tukarnya adalah 1000 poin pengetahuan. Ding, setelah tukar, kau mau membukanya. Dua suara bisikan terdengar di hati Su Xiao. Mulailah kebangkitan. Sue langsung menertawakan sistem dan memberi perintah. Setelah menunggu begitu lama, hanya untuk saat ini, bagaimana mungkin Su Xiao ragu? Maka, menghadapi pertanyaan sistematis, Su Xiao langsung memberikan jawaban yang paling tegas. Bersiap untuk bangun, mohon tunggu. Bangun, siap untuk memulai hitung mundur. Jika perlu, mohon berhenti sebelum hitung mundur berakhir. 5. Itu hanya isyarat, tetapi Su Xiao merasa penantian yang panjang. Bahkan sesekali, erangan menyakitkan Jiang Ke'er terdengar dari telinganya. Su Xiao hanya merasa detik-detik singkat itu terasa lama sekali. 1. Mulai bangun. Setelah itu, Su Xiao hanya merasakan ada arus hangat di lengannya, yang terus-menerus mengalir ke tubuh Jiang Ke'er melalui lengannya. Baiklah. Jiang Ke'er hanya merasakan arus hangat yang mengalir dari tubuhnya, yang membuatnya merasa sangat nyaman dan tak bisa menahan erangan. Pada saat ini, Jiang Ke'er akhirnya menyadari arti dari rasa sakit dan kebahagiaan. Dia merasa seolah-olah tubuhnya akan terkoyak, tetapi perutnya terasa sangat nyaman. Bab 143. Ketika perasaan ini datang, Jiang Ke'er tak kuasa menahan erangan. Jiang Ke'er hanya merasa malu setengah mati. Ia berusaha keras menahan diri dan tak bersuara. Namun terkadang, semakin ia menahan diri, semakin ia tak mampu menahan diri.
Orang yang tak pernah merasakan rasa seperti itu tak akan pernah bisa memahaminya. Pada akhirnya, akal sehat Jiang KR musnah total, hanya menyisakan reaksi naluriah tubuhnya, dan kesadarannya pun mulai tak jelas. Jiang KR tak tahu reaksi-reaksi ini, tetapi rasanya getir. Su Xiao tertawa, dan orang-orang di sekitarnya terus mengerang. Su Xiao tak tahan, tetapi tak bisa. Sistem tak mengirimkan suara akhir kebangkitan. Terlebih lagi, arus hangat di lengannya tak melemah. Meskipun Su Xiao tak berdaya, ia hanya bisa bertahan dengan menggertakkan giginya. Kini jika ia pergi, Su Xiao tak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya bisa bertahan dengan menggertakkan giginya. Namun bagi Su Xiaoxin, itu seperti kucing yang sedang menggaruk. Ada dorongan yang tak terlukiskan. Sialan. Sistem, sudah selesai. Su Xiao bertanya pada sistem dalam hatinya. Sistem tidak tahu. Ini pertama kalinya sistem menggunakannya dengan cara seperti ini, jadi belum mencatat data yang relevan dan tidak bisa menjawab pertanyaan tuan rumah. Ding, karena sistem maha kuasa tiba-tiba menemukan sesuatu yang tidak dipahaminya, dan sekarang tuan rumah sedang mengisi kekurangan sistem, jadi sistem secara khusus memberikan 1000 poin pengetahuan. Tiba-tiba, suara prompt sistem terdengar dari hati Su Xiao. Suara prompt yang tiba-tiba ini membuat Su Xiao sangat senang. Tanpa diduga, ia mendapatkan 1000 poin pengetahuan hanya dengan bertanya. Kau tahu, biasanya sistem yang pelit mengirimkan puluhan poin pengetahuan. Siapa sangka hari ini akan begitu murah hati dan mudah diperoleh. Ini disebut kegembiraan tak terduga. Ia bisa mendapatkan kembali 1000 poin pengetahuan yang baru saja dikonsumsi. Sepertinya jika kau tidak mengerti sesuatu di masa depan, kau harus bertanya lebih banyak. Mungkin kau bisa menghasilkan lebih banyak uang. Ding, tolong jangan terlalu dipikirkan. Pada dasarnya mustahil hal itu terjadi. Nah, jika itu terjadi pada tuan rumah, bisa dibilang karena keberuntungan tuan rumah terlalu bagus, tapi tolong jangan terlalu bergantung pada situasi ini. Kemungkinan hal seperti ini terjadi, tapi kemungkinanmu memenangkan lotre bahkan lebih rendah. Tepat ketika Su Xiao masih memikirkan apakah dia bisa menghasilkan lebih banyak uang seperti sekarang, sistem langsung menolak ide Su Xiao. Namun, jika dipikir-pikir, karena sistem ini berani mengklaim dirinya maha kuasa, maka kalaupun tidak, seharusnya tidak jauh berbeda, sehingga sangat mungkin untuk dirobohkan sendiri. Ding, kebangkitan akan segera berakhir. Bersiaplah. Tepat ketika Su Xiao hendak berpikir, suara sistem kembali terdengar. Di saat yang sama, Su Xiao juga mulai merasakan arus hangat di lengannya mulai melemah. Su Xiao tahu bahwa kebangkitannya sudah hampir tiba. Memikirkan hal ini, Su Xiao menghela napas dalam-dalam. Akhirnya, semuanya berakhir. Su Xiao takut jika ia tetap di sini lagi, ia masih bisa menahan godaan Jiang KR. Sekarang sudah berakhir, dan aku bisa pergi dari sini lebih awal. Lagi pula, sangat sulit untuk memastikan apakah aku bisa makan atau tidak. Saat ini, Su Xiao mulai mengagumi Liu Xiaohui. Lagi pula, sungguh tidak mudah menjadi wanita cantik di pelukannya. Apakah kau membual? Jika tidak ada alasan lain, mungkin tuan rumah sudah menjadi serigala lapar sekarang. Suara sistem kembali terdengar dari hati Su Xiao. Meskipun suaranya menyenangkan, Su Xiao masih memiliki dorongan untuk memukul orang. Ini untuk merekrut siapa yang menyinggung siapa, lihat sistem rumah orang lain, ada yang menganggap tuan rumah sebagai yang terhebat, atau juga bertubuh seksi. Tapi lihat sistem mereka sendiri, sepanjang hari tahu untuk membenci diri sendiri, tuan rumah mereka seharusnya yang paling menyedihkan, pikir Su Xiao dengan geram. Ding, kebangkitannya sudah berakhir. Dengan suara sistem, Su Xiao juga melepaskan tangan yang ada di perut Jiang KR. Meskipun tiba-tiba ingin melepaskannya, Su Xiao masih merasa sedikit enggan. Baiklah. Dengan penarikan Su Xiao Shu, Jiang KR membuka matanya dan bertanya. Harus dikatakan bahwa tekad Jiang KR masih sangat kuat. Sekarang sudah lebih dari setengah jam. Jiang KR masih bersikeras dan tidak memilih untuk pingsan. Baiklah, mulai sekarang terserah padamu, tetapi kau harus ingat apa yang kukatakan. Ketika kau merasa tidak tahan, jangan memaksakannya lagi, oke, kata Su kepada Jiang KR sambil tersenyum. Bagaimanapun, meskipun Jiang KR membuka matanya, Su Xiao merasa patah hati melihat ekspresi Jiang KR yang begitu menyakitkan. Bahkan Su Xiao ingin menanggung rasa sakit itu untuk Jiang KR, tetapi Su Xiao tidak punya pilihan selain melihat Jiang KR menanggungnya sendirian. Baiklah. Setelah jawaban yang lembut, Jiang KR kembali memejamkan mata, tetapi rona merah di wajahnya mengkhianati hatinya. Setelah melihat penampilan Jiang KR, Su Xiao merasa ia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku akan keluar dulu. Kalau ada yang bisa kulakukan, aku tidak akan kembali malam ini. Aku akan di sini bersamamu.
Su Xiaoxiang berbisik kepada Jiang Ke'er, lalu berbalik dari kamar mandi tanpa menunggu Jiang Ke'er menjawab. Ketika Sue tertawa keluar dari kamar mandi, ia menarik napas dalam-dalam. Sesampainya di dalam, ia benar-benar takut tak tahan godaan. Untungnya, akhirnya sekarang sudah keluar, dan masa tersulit telah berlalu. Melihat waktu, baru pukul 10. Sekarang benar-benar awal kehidupan malam. Di kota-kota besar seperti ini, malam bahkan lebih meriah daripada siang hari. Jika bukan karena Jiang Ke'er masih mencuci sumsum di dalam, Su Xiao pasti keluar dan melihat-lihat, dan karena ia baru makan sedikit tadi malam, sekarang Su Xiao merasa perutnya mulai berbunyi lagi. Tidak peduli siapa yang kau perlakukan dengan buruk, kau tidak boleh memperlakukan perutmu dengan buruk. Ini selalu menjadi salah satu prinsip Su Xiao. Jadi Su Xiao berencana untuk sarapan terlebih dahulu. Lagi pula, manusia terbuat dari besi dan baja. Jika kau tidak makan, kau akan lapar. Kor, aku akan makan dulu. Kau mau? Aku akan membawakanmu. Su Xiao berteriak kepada Jiang Ke'er di kamar mandi. Pergilah, aku tidak mau. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Jiang Ke'er menjawab, tetapi ia jelas merasa sesak napas dalam suaranya. Baiklah, aku pergi dulu. Ingat apa yang kukatakan. Jika kau tidak bisa bertahan, jangan bertahan lebih lama lagi. Jaga keseimbanganmu. Setelah itu, Su Xiao meninggalkan kediaman Jiang Ke'er. Setelah itu, Su Xiao tidak langsung pergi mencari makan. Ia malah menelepon Wang Qiang dan bertanya di mana Wang Qiang berada. Setelah menerima balasan dari Wang Qiang, Su Xiao memintanya untuk segera pulang dan menunggunya di rumahnya. Namun, Su Xiao tidak memberitahu Wang Qiang apa tujuannya mencarinya, melainkan Wang Qiang meyakinkan Su Xiao bahwa ia akan segera kembali. Setelah menelepon Wang Qiang, Su Xiao langsung pergi mencari makanan di dekat kediaman Jiang Ke'er. Harus diakui, tempat terbaik di kota maju adalah yang memiliki banyak restoran. Tak lama kemudian, Su Xiao menemukan sebuah hotel. Setelah makan sedikit, Su Xiao langsung pergi ke rumah Wang Qiang. Su Xiao berencana memanfaatkan waktu malam ini untuk membantu Wang Qiang membangkitkan bakatnya. Lagi pula, dia memang punya banyak pengetahuan. Poin pengetahuan tidak sia-sia. Lagi pula, kau bisa mendapatkan lebih banyak uang jika menggunakannya. Namun, jika pada akhirnya hasilnya buruk karena kroni-kronimu tidak kuat, maka sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya. Setelah tiba di rumah Wang Qiang sudah menunggu dirinya sendiri. Bos, aku tidak tahu ada apa denganmu sampai kau begitu terburu-buru membiarkanku kembali. Setelah melihat Su Xiao, Wang Qiang bertanya langsung. Bukan masalah besar. Sejak kau mengikutiku, meskipun kekuatanku meningkat pesat, kau juga telah melakukan banyak upaya. Jadi, aku akan memberimu hadiah hari ini. Kau tahu, aku punya beberapa kemampuan yang tidak dimiliki orang biasa. Sekarang aku akan memberimu kemampuan itu, tapi aku ingin tahu pendapatmu sendiri. Kalau kau mau, aku juga bisa memberimu kemampuan itu. Kalau kau tidak mau, lupakan saja. Aku tidak akan memaksamu. Semuanya tergantung kemauanmu sendiri. Su Xiao berkata kepada Wang Qiang yang duduk di sebelahnya, tetapi sekarang Wang Qiang terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan Su Xiao. Wang Qiang selalu iri dengan kemampuan Su Xiao, tetapi dia tidak pernah berani bermimpi bahwa suatu hari nanti dia bisa memilikinya. Lagi pula, menurut Wang Qiang, itu tidak ada bedanya dengan melamun. Tapi siapa sangka hari ini Su Xiao berkata dalam hati bahwa dia bisa memiliki kemampuan yang sama dengannya, yang membuat Wang Qiang tidak berani mempercayainya. Namun ketika mendengar cerita Su Xiao sendiri, Wang Qiang harus mempercayainya. Maukah kau? Melihat Wang Qiang terdiam, Su Xiao bertanya lagi. Su Xiao juga tahu bahwa kata-katanya agak mengejutkan, jadi Su Xiao tidak merasa tidak puas dengan penampilan Wang Qiang. Lagi pula, ini memang agak aneh. Aku akan, kata Wang Qiang bersemangat. Bagaimana mungkin Wang Qiang melepaskan kesempatan sebaik ini? Meskipun Wang Qiang sudah lama yakin pada Su Xiao, kini Wang Qiang dipenuhi kekaguman pada Su Xiao. Baiklah, bersiaplah di sana. Aku akan melihat bakat seperti apa yang bisa kau bangkitkan. Su Xiao meraih tangan Wang Qiang dan berkata kepadanya. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Wang Qiang tidak berani bergerak dan menatap Su Xiao. Lagi pula, Wang Qiang sekarang gugup. Wang Qiang benar-benar takut jika dia tidak memiliki sedikit pun bakat, dia akan tamat. Tidak ada yang mau melepaskan kesempatan sebaik ini, begitu pula Wang Qiang. Ding, ujiannya sudah selesai. Bakat atribut bumi sudah maju dan bisa dibangkitkan. Lagi pula, dalam hati Su Xiao, dia takut Wang Qiang tidak punya bakat apapun, jadi itu sangat sulit dilakukan. Bab 144. Setelah memastikan bahwa Wang Qiang memiliki bakat untuk bangkit,
Su Xiao langsung meminta Wang Qiang untuk bersiap, dan kemudian ia mulai bersiap. Tentu saja, Su Xiao tidak meminta Wang Qiang untuk melepas pakaiannya seperti yang dilakukan Jiang Ke'er. Ia meminta Jiang Ke'er untuk melepas pakaiannya karena Jiang Ke'er mengetahui sifat air dan dapat menyerapnya dengan lebih baik, tetapi Wang Qiang sama sekali tidak diperlukan. Perkenalkan, ini pil siswi. Sesuai namanya, pil ini berfungsi untuk memotong tulang dan mencuci sumsum, tetapi kau tidak perlu takut. Selain sedikit rasa sakit, pil ini tidak memiliki efek samping lain. Su Xiao hanya menjelaskan kepada Wang Qiang agar Wang Qiang dapat memahami situasinya secara umum. Apakah kau siap? Su Xiao menatap Wang Qiang di depannya dan memastikan lagi. Baiklah, ayo. Wang Qiang mengangguk dengan serius dan berkata. Baiklah, aku akan membantumu berlatih dan membuka meridian seluruh tubuhmu dulu. Setelah itu, kau bisa minum pil ini. Setelah itu, kau hanya bisa melihat apa yang tersisa, kata Su Xiao kepada Wang Qiang sambil tersenyum. Untuk Wang Qiang, Su Xiao langsung menggunakan metode paling sederhana, bersiap untuk bangun terlebih dahulu, lalu membiarkan Wang Qiang memakan pil pencuci sumsum. Ayo pergi. Setelah Su Xiao mengatakan sesuatu kepada Wang Qiang, ia langsung memulai gerakan tangannya. Lagi pula, dengan pengalaman membantu Jiang Ke'er bangun, Su Xiao sudah mempersiapkan sistemnya sebelumnya. Su Xiao tahu bahwa Jiang Ke'er masih menunggunya di rumah, jadi Su Xiao tidak mau membuang waktu terlalu banyak. Hasil terbaik adalah bisa menyelesaikannya dengan cepat. Lagi pula, Su Xiao tidak menyukai pria. Selain itu, kehidupan Wang Qiang belakangan ini relatif stabil, sehingga perutnya sudah mulai membesar. Meskipun baru saja membantu Jiang Ke'er, Su Xiao merasa masa-masa itu sulit, tetapi saat itu ia takut tidak bisa menerima godaan Jiang Ke'er. Kini Su Xiao berhadapan dengan Wang Qiang, dan ia merasa waktu berjalan sangat lambat. Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk mengkritik mengapa orang lain tidak bisa menjadi seperti diri mereka sendiri ketika mereka terbangun, hanya sesaat. Tuan rumah mengerti bahwa tidak semua orang seberuntung tuan rumah dan dapat membantu secara sistematis. Kalau tidak, mengapa tuan rumah mengaku sebagai manusia seperti Tuhan? Atas kritik Su Xiao, sistem langsung memberikan jawaban yang sederhana dan jelas. Karena sistem tidak mau bekerja sama, Su Xiao pun hanya bisa berpikir dalam hati, orang baik tidak melawan sistem. Waktu terus berjalan, tetapi Su Xiao berharap waktu dapat berjalan lebih cepat dan lebih cepat hanya saja orang tua waktu itu seperti sengaja menertawakan Su, yang mana merupakan sebuah guyuran air yang sangat lambat. Setelah menunggu lama, suara sistem yang cepat akhirnya muncul di benak Su Xiao. Akhirnya, semuanya berakhir. Su Xiao menarik napas dalam-dalam, karena Su Xiao tahu tugasnya telah selesai, dan kemudian ia hanya bisa melihat Wang Qiang. Baiklah, sekarang minum obatnya. Tergantung padamu. Tidak ada yang bisa membantumu. Lagi pula, tidak ada yang bisa membantumu menahan rasa sakit. Setelah selesai, Su Xiao berkata lagi kepada Wang Qiang. Setelah itu, Su Xiao langsung pergi dan tidak peduli apa yang akan dilakukan Wang Qiang pada akhirnya. Karena Su Xiao tahu Jiang Ke'er masih menunggunya di rumah. Jika ia tidak pulang, ia akan khawatir. Su Xiao siap untuk pulang sesegera mungkin, dan ia tidak punya mobil lain yang akan datang, jadi ia langsung menginjak pedal gas. Tapi entah apakah ini terlalu sial bagi Su Xiao, atau harus dikatakan bahwa keberuntungan Su Xiao memang tak terelakkan. Begitu saya menambah kecepatan, saya dihentikan oleh seorang polisi lalu lintas di depan. Wajar jika plat nomor Su Xiao hari ini bukan pemberhentian sembarangan bagi polisi lalu lintas biasa. Lagi pula, kekuatan geng hijau semakin meningkat. Semua orang tahu bahwa tidak baik menyinggung orang-orang geng hijau saat ini, jadi meskipun mereka melihatnya, mereka akan memilih untuk menutup mata. Namun, tak disangka, justru bertemu seorang Leng Tuking. Meskipun Su Xiaoxin tidak senang di dalam, ia tetap menghentikan mobilnya dan berniat untuk menerima pemeriksaan. Hei, kau tidak tahu, kau Su Xiao, kenapa kau? Suara polisi lalu lintas itu awalnya terdengar tidak puas, tetapi langsung berubah menjadi terkejut. Mendengar suara itu, Su Xiao merasa familiar pada awalnya, tetapi setelah pembawa acara memanggil namanya, Su Xiao akhirnya mengenali pemilik suara itu. Sasha, bagaimana kau bisa ada di sini dan bekerja sebagai polisi lalu lintas? Setelah melihat polisi wanita yang telah melepas helmnya, Su Xiao bertanya dengan heran. Lagi pula, Baisa adalah seorang polisi kriminal, tetapi sekarang ia tiba-tiba mulai bekerja sebagai polisi lalu lintas, yang akan mengejutkan banyak orang. Kau baru saja ngebut, tahu. Tahukah kau itu melanggar hukum? Tahukah kau bahwa jika terjadi sesuatu secara tidak sengaja saat kau melakukan ini, itu tidak hanya akan merugikan dirimu sendiri, tetapi juga orang lain. Alih-alih menjawab kata-kata Su Xiao, Baisa berkata dengan sungguh-sungguh kepadanya. Aku salah, aku salah. Sungguh,
Sasha, aku tahu aku salah. Tolong lepaskan aku kali ini dan beri aku kesempatan untuk berubah. Melihat ekspresi serius Bai Sha, Su Xiao terpaksa merendahkan sikapnya. Lagi pula, di depan orang yang disukainya, ia hanya perlu mengakui kesalahannya. Lagi pula, meskipun hubungan mereka dekat, Su Xiao punya urusan dengan Bai Sha. Ia tak ingin citranya di hati Bai Sha hancur hanya karena beberapa hal. Su Xiao juga tahu bahwa Bai Sha melakukan itu hanya untuk menjaga martabat polisi. Benar saja, setelah beberapa saat, Bai Sha tak kuasa menahan tawa. "Kenapa kau di sini?" tanya Berta sambil menatap Sue sambil tersenyum. "Oh, salah satu temanku tinggal tak jauh dari sini, jadi aku datang ke sini hari ini hanya untuk melihat-lihat, dan sekarang aku mau pulang. Apa kau tidak merasa kau menghentikanku?" Su Xiao menjelaskan pertanyaan Bai Sha, tetapi ia tidak mengatakan untuk apa ia datang ke sini. "Ngomong-ngomong, kenapa kau di sini? Bukankah kau polisi kriminal? Kenapa sekarang?" Setelah menjawab pertanyaan Berta, Su Xiao mengajukan pertanyaannya sendiri. Su Xiao terus bertanya-tanya mengapa Bai Sha ada di sini, karena ia tahu ada seluruh keluarga Bai di balik Bai Sha, jadi mustahil bagi siapapun untuk secara khusus menargetkan Bai Sha. "Oh, aku sangat marah. Ini bukan tanggung jawabku, tapi direktur tidak mendengarkanku dan harus mengirimku ke polisi lalu lintas." Apa kau pikir aku tidak bisa menahannya?" Melalui penjelasan Bai Sha, Su Xiao menyadari bahwa itu karena baru-baru ini seorang pemerkosa tiba-tiba muncul di kota. Pria ini sangat licik, dan tidak ada yang mau turun tangan untuk mengoreksi si pemerkosa. Jadi kasus ini belum terpecahkan, bahkan sampai sekarang polisi pun tidak tahu seperti apa rupa si pemerkosa. Tidak mungkin, kasus ini selalu tidak terpecahkan, yang tidak hanya akan membuat publik panik, tetapi juga berdampak besar pada martabat polisi. Jadi saat ini, Bai Sha berinisiatif untuk berdiri dan mengajukan idenya sendiri, yaitu menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memancing si pemerkosa. Namun, usulan ini langsung ditolak. Lagi pula, penyesalan atas perbuatannya terlalu serius. Tidak apa-apa jika tidak terjadi apa-apa. Jika benar-benar terjadi sesuatu, tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab. Namun, meskipun usulannya ditolak, Berta tetap pantang menyerah. Menurut Berta, bahkan tanpa bantuan mereka, ia bisa menangkap si pemerkosa. Namun, percaya diri itu baik, tetapi terkadang terlalu percaya diri justru merugikan orang lain dan diri sendiri. Bai Sha juga bergantung pada kepercayaan dirinya sendiri, sehingga hampir menjadi masalah besar. Untungnya, para pemimpin biro tidak merasa nyaman dengan Bai Sha. Mereka takut akan tindakan pribadi Bai Sha, jadi mereka secara khusus mengirim seseorang untuk melindunginya, sehingga Bai Sha lolos tanpa bahaya. Namun, rekan-rekan Bai Sha terluka dan dirawat di rumah sakit karena insiden ini. Meskipun mereka sekarang telah melewati masa aman, mereka masih tidak sadarkan diri. Untuk masalah ini, Berta juga sangat menyesal. Para pemimpin biro takut hal seperti itu terjadi lagi, jadi mereka hanya bisa memindahkan Bai Sha untuk sementara dari kepolisian kriminal, yang juga merupakan semacam perlindungan bagi Bai Sha. Pada saat yang sama, Bai Sha juga tahu bahwa dia melakukan kesalahan kali ini, jadi dia menerima pengaturan para pemimpin biro dan datang ke tim polisi lalu lintas untuk menjadi polisi lalu lintas kecil. Namun, meskipun dia hanya bisa menjadi polisi lalu lintas, dia masih bersemangat untuk menangkap pemerkosa, jadi dia harus menghentikan siapapun yang mencurigakan dan bertanya sebentar. Tetapi beberapa hari kemudian, Bai Sha tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa di sini, tetapi juga tidak ada kemajuan dalam tim kepolisian kriminal. Tidak hanya itu, tetapi bahkan pemerkosa itu keluar lagi dalam 2 hari terakhir untuk menangani 2 kasus, yang, dalam pandangan Berta, merupakan tamparan keras di wajah. Insiden ini juga menarik perhatian biro, tetapi tidak membuahkan hasil. Baru saja, Bai Sha melihat sebuah mobil melaju kencang dan ingin pergi, jadi dia meniup peluitnya dan meminta mobil itu berhenti untuk diperiksa. Tanpa diduga, Sasha yang putih itu turun dari mobil dan tersenyum. Melalui perkenalan Bai Sha, Su Xiaocai tahu bahwa orang seperti itu telah muncul di kota ini, tetapi apa yang telah dia lakukan bukanlah hal yang baik. Di saat yang sama, melalui perkenalan Berta, Su Xiao berpikir bahwa orang ini seharusnya juga seorang yang memiliki kekuatan super. Lagi pula, orang biasa tidak mungkin memiliki kemampuan seperti itu, dan mereka tidak bisa lolos dari kejaran polisi dan berbuat sesuka hati. "Apakah kau butuh bantuanku?" Karena Bai Sha sedang dalam masalah, Su Xiao tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikannya. "Membantu? Bagaimana? Ada begitu banyak orang di kantor polisi kita yang tidak bisa membantu. Bisakah satu orang lagi membantu menyelesaikan masalah ini?" tanya Berta sambil menatap Sue sambil tersenyum. Lagi pula, Bai Sha tidak percaya Su Xiao mampu menolong dirinya sendiri. Meskipun Bai Sha tahu Su Xiao sedang berjuang keras, ia selalu perlu tahu siapa lawannya, bukan? Namun,
sekarang ia bahkan tidak tahu siapa musuhnya, seperti apa rupanya, atau di mana ia berada. Apa yang bisa Su Xiao lakukan untuknya? Bab 145. Kau tak perlu khawatir. Karena aku bilang ingin membantumu, aku punya caraku sendiri. Aku akan bertanya jika kau mau. Angguk saja. Su Xiao tidak langsung menjawab pertanyaan Baisa, dan berpura-pura berkata kepada Baisa secara misterius. Meminta bantuanmu bukan hal yang mustahil, tapi kau harus memberitahuku dulu bagaimana kau akan membantuku. Kalau tidak, aku bahkan tidak tahu rencanamu sedikit pun, bagaimana kau bisa membuatku percaya padamu. Melihat Su Xiao tidak mengatakan apa-apa, Baisa terpaksa mundur dan berencana untuk melihat solusi Su Xiao terlebih dahulu. Baiklah, karena kau ingin tahu, aku akan memberitahumu. Kalau tidak, kau tidak akan percaya padaku untuk membantu. Setelah itu, Sue menatap Baisa sambil tersenyum dan melanjutkan, tahukah kau apa yang paling kami kuasai? Itulah beritanya. Berita kami adalah kalian para polisi tidak akan pernah bisa bersaing. Jadi, seringkali, sulit bagi kalian untuk menangkap kami semua. Lagi pula, kami selalu bisa mengetahui sesuatu sebelumnya dan bersiap lebih awal. Kata Sue sambil tersenyum, dan menatap Baisa di sampingnya. Saat ini, ia benar-benar takut kata-katanya akan memancing amarah Baisa di sampingnya. Jika Baisa marah saat itu, ia akan sangat menderita. Jadi, menghadapi Baisa, Su Xiao harus lebih berhati-hati, tetapi setelah melihat Baisa tidak bergerak sama sekali, Su Xiao berkata kepada Baisa lagi, dan kali ini aku akan mengerahkan pasukan dunia bawah untuk mencari tahu siapa pemerkosa itu. Lagi pula, orang seperti itu benar-benar keterlaluan dan pantas mati. Dan kau harus tahu bahwa mata-mata dunia bawah kita bisa dibilang tersebar di seluruh penjuru kota, di setiap sudut gelap, di mana kau tak peduli, mungkin ada sesuatu yang mengintai. Baiklah, kau bisa memikirkannya. Seperti yang baru saja kukatakan, keputusan ada di tanganmu, dan semuanya bergantung padamu. Setelah Su Xiao selesai berbicara, ia menatap Baisa langsung, menunggu Baisa mengambil keputusan. Kenapa kau membantuku? Kau tahu aku polisi, dan kau dari dunia bawah. Kita pada dasarnya tak bisa didamaikan. Apa kau tidak tahu itu? Alih-alih menjawab pertanyaan Su Xiao, Baisa kembali menunjukkan kebingungannya. Meskipun hubungan mereka sudah terjalin, ia tak ingin mencampur adukkan perasaan pribadinya dengan pekerjaannya, jadi ia tetap bersikap sangat serius. Tidak ada alasan. Seperti yang baru saja kukatakan, aku tidak tahan dengan perbuatannya. Lagi pula, siapa yang bilang dunia bawah pasti jahat? Dimanapun dan apapun jabatannya, pasti ada orang baik dan orang jahat. Ini terutama tergantung pada hati orang tersebut, bukan pada pekerjaan yang dipilihnya. Setelah itu, Sue menatap Baisa sambil tersenyum, lalu berkata lagi, sama seperti di kantor polisimu, ada juga polisi yang buruk. Meskipun jumlahnya sangat kecil, mereka tidak bisa sepenuhnya menutupinya, kan? Begitu pula, ada orang baik di dunia bawah kita. Misalnya, aku tidak akan pernah menindas orang-orang biasa itu. Lagi pula, kita ini orang biasa. Saat Su Xiao menatapnya, Baisa tahu di dalam hatinya apa arti tatapan Su Xiao. Tatapan Su Xiao mengingatkan polisi akan kejadian seperti terakhir kali di kantor polisi. Setelah Su Xiao terdiam, Baisa tidak langsung memberikan pernyataan kepada Su Xiao, karena kini hati Baisa juga sedang kacau. Berta tidak tahu apa yang harus ia pilih agar benar, jadi ia tidak bisa mengambil keputusan. Lagi pula, sebelumnya, Berta selalu percaya bahwa semua orang di dunia bawah adalah orang jahat, dan orang-orang seperti itu seharusnya dipenjara. Namun, baru setelah bertemu Su Xiao, pandangan Baisa terhadap Baisa mulai sedikit demi sedikit membaik. Ia juga tahu bahwa Su Xiao sebenarnya orang yang sangat bertanggung jawab, tetapi tiba-tiba ia ingin bekerja sama dengan dunia bawah, dan Baisa sempat tidak bisa menerimanya. Luangkan waktumu untuk memikirkannya. Lagi pula, aku selalu bilang kau punya hak untuk memilih. Apapun pilihanmu, aku mendukungnya. Kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Di satu sisi, itu adalah kepercayaan untuk Su Xiao, di sisi lain, itu adalah kebencian untuk si pemerkosa. Setelah banyak pertimbangan, Baisa akhirnya memilih untuk menyetujui permintaan Su Xiao. Baiklah, aku akan bekerja sama denganmu atas nama kantor polisi. Lalu, kau bisa lihat apakah kau bisa membantuku mendapatkan informasi. Selama kau bisa mendapatkan informasi yang berguna, beritahu aku, dan aku akan menyelesaikan sisanya. Ding, misi pemicu. Perampokan kecantikan. Detail tugas. Pemerkosa kriminal tidak lagi puas dengan wanita yang tidak cukup menarik, jadi mereka siap mencari gadis-gadis muda dan cantik. Tolong tangkap para pemerkosa sesegera mungkin untuk mencegah lebih banyak gadis terbunuh. Hadiah tugas, 300 poin pengetahuan. Hukuman tugas, wanita cantik di sekitarmu akan sedih untuk pergi.
Durasi misi, 1 bulan. Hei, apa yang kau lakukan, kenapa tiba-tiba linglung di sini? Tanya Berta sambil tersenyum pada Sue yang tiba-tiba teralihkan. Su Xiao, yang sedang mendengarkan tugas rilis sistem, ditarik kembali ke dunia nyata oleh Baisa, tetapi ia masih mengingat tugas yang baru saja dirilis sistem. Karena Su Xiao tahu bahwa tugas yang dikeluarkan sistem akan berkaitan dengannya dan akan terjadi dalam waktu dekat, ia khawatir tentang siapa yang akan berada di sampingnya. Sepertinya rencananya untuk membangunkan gadis di sekitarnya akan mempercepat langkahnya, atau terus menunda, maka masalah yang tidak perlu tidak akan baik. Oh, tidak apa-apa. Aku hanya memikirkan sesuatu, jadi aku pergi, kata Sue kepada Baisa sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, agar tidak begadang semalaman, aku akan menghubungi saudara-saudaraku yang biasa dan meminta mereka untuk membantuku lebih memperhatikan. Lagi pula, saat ini, keuntungan memiliki lebih banyak orang adalah perwujudan terbaik. Kata Sue kepada Berta sambil tersenyum dan bersiap untuk pergi. Bukannya Su Xiao tidak ingin berkomunikasi lebih banyak dengan Baisa, tetapi sekarang ia benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan. Awalnya ia berniat membantu Baisa, Su Xiao hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Baisa, menyelesaikan masalah Acacia, sekaligus memperdalam perasaannya, dan membantu menyelesaikan tugas. Namun sekarang Su Xiao tidak berpikir demikian. Sekarang sistem telah memberikan tugas seperti itu, ia benar-benar tak terpisahkan dari Su Xiao. Maka, agar Su Xiao tidak bermimpi panjang, ia bersiap untuk bertindak lebih dulu. Mengingat semua yang belum diketahui, si pemerkosa belum sempat memulai, ia akan menyelesaikannya terlebih dahulu. Baiklah, lanjutkan saja. Kabari aku segera setelah ada kabar. Meskipun Baisasa agak enggan, Baisasa tahu bahwa ia masih memiliki tugas, jadi Baisasa tidak ingin tinggal lama. Ia pun langsung membiarkan Sue tersenyum dan pergi. Lagi pula, di lubuk hatinya, ia sangat berharap dapat menangkap si pemerkosa sesegera mungkin, karena mungkin sehari sebelumnya, ia dapat menyelamatkan nasib seseorang, itulah sebabnya ia memilih menjadi polisi. Setelah meninggalkan Baisasa, Su Xiao menelepon Wang Qiang, berniat meminta Wang Qiang mengatur seseorang untuk menyelidikinya lebih lanjut, tetapi tidak ada yang menjawab. Suara itu baru mengingatkan Su Xiao bahwa Wang Qiang masih menderita sakit akibat pil pencuci sumsum. Mana mungkin ia punya waktu untuk menjawab telepon. Memikirkan Wang Qiang, Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk memikirkan Jiang Ke'er, yang juga sedang menderita. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi. Memikirkan hal ini, Su Xiao yang tak punya banyak tanggung jawab, langsung memacu kendaraannya, memikirkan arah rumah Jiang Ke'er. Untungnya, meski ia melaju kencang dan menerobos 2 lampu merah, Su Xiao tak mengajak orang lain untuk mencegat. Lagi pula, orang seperti Berta mungkin hanya segelintir orang, tapi tak semua orang punya nyali seperti itu. Setelah kembali ke rumah Jiang Ke'er, Su Xiao membentak Jiang Ke'er di kamar mandi, tapi tak mendapat respons dari Jiang Ke'er. Su Xiao tahu Jiang Ke'er mungkin pingsan, jadi ia berencana masuk dan memeriksanya. Lagi pula, dia tidak bisa membiarkan Jiang Ke'er tidur di bak mandi sepanjang malam. Setelah membuka pintu, ia melihat Jiang Ke'er sudah pingsan. Tak ada cara lain. Su Xiao hanya bisa membantu Jiang Ke'er membersihkan kotorannya. Namun, proses ini, atau membiarkan Su Xiao menanggung siksaan yang luar biasa, untungnya Su Xiao mampu menahannya. Pada akhirnya, tidak terjadi apa-apa. Setelah Su Xiao melaporkan kejadian itu ke tempat tidur, Jiang Ke'er pun pergi tidur. Ah! Sebelum fajar, Su Xiao terbangun oleh teriakan Jiang Ke'er. Ia mengira sesuatu telah terjadi dan berniat untuk memeriksanya. Namun, begitu teringat Jiang Ke'er di dalam, dan ia sudah sangat teliti, Su Xiao memutuskan untuk melupakannya, karena Su Xiao tahu Jiang Ke'er akan segera keluar sendiri. Benar saja, tak lama kemudian, Jiang Ke'er sudah berpakaian dan keluar dari kamar. Melihat Su Xiao yang berbaring di sofa, hati Jiang Ke'er menghangat, karena Jiang Ke'er tahu bahwa meskipun ia telanjang bulat, Su Xiao tidak akan melakukan apapun pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, tubuhkulah yang paling tahu. Alasan mengapa aku berteriak tadi adalah karena aku baru saja bangun, dan pikiranku belum sepenuhnya jernih. Namun, meskipun tidak ada yang terjadi, Jiang Ke'er sedikit kecewa setelah menyadarinya. Apakah dia kurang menarik? Atau mereka tidak punya cara untuk menarik Su Xiao? Meskipun sangat pemalu, Jiang Ke'er tetap berpikir demikian. Pikiran ini awalnya tak bisa lagi ditahan. Harus kuakui, wanita memang makhluk yang rumit. Baiklah, aku akan membuat sarapan. Melihat Su Xiao yang berbaring di sofa, Jiang Ke'er berkata dengan sedikit rasa bersalah. Kemudian, terlepas dari jawaban Su Xiao atau tidak, ia langsung pergi ke dapur. Tak lama kemudian, sarapan hangat pun disajikan untuk Su Xiao. Melihat sarapan mengepul di depannya, Su Xiao mendesah, ia sungguh beruntung.
Dua orang yang disentuhnya adalah tipe istri dan ibu yang baik. Entah sudah berapa tahun aku mempraktekkan kebahagiaan. Sekarang aku bisa bertemu dua orang seperti itu, tetapi di dalam hati Su Xiao, aku merasa sedikit bersalah pada mereka. Lagi pula, gadis seperti itu, yang lain bisa bertemu dengannya saja sudah sangat beruntung, dan sekarang sudah ada dua di sekitar. Bab 146. Setelah sarapan sederhana, Su Xiao mengajari Jiang Ke'er cara menggunakan kekuatannya. Lagi pula, kekuatan tingkat tinggi dapat dioperasikan secara langsung dengan menggunakan elemen di udara. Jadi, secara komparatif, selama Anda menguasai cara berkomunikasi dengan elemen, yang lain hanya perlu berlatih lebih banyak. Mampu mengendalikan air membuat Jiang Ke'er sangat senang dan menghadiahi Su Xiao dengan ciuman. Tentu saja, untuk hadiah seperti itu, Su Xiao tidak menolak. Lagi pula, terlalu jarang bertemu Jiang Ke'er. Setelah ciuman penuh gairah, wajah Jiang Ke'er memerah dan terlihat sangat imut. Melihat ini, Su Xiao tidak bisa menahan diri untuk mencium lagi. Tapi kali ini, tangan Su Xiao tidak lagi damai. Tangannya berenang di tubuh Jiang Ke'er, dan Jiang Ke'er terengah-engah. Di hadapan Su Xiao seperti itu, meskipun Jiang Ke'er tega melawan, tubuhnya tidak dapat mengangkat kekuatan apapun, dan bahkan tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk menuruti Su Xiao. Perlahan-lahan, keduanya mulai tersesat di dalamnya. Pakaian Jiang Ke'er mulai mengelupas satu persatu, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju. Terutama setelah mencuci bubur kertas tadi malam, kulit Jiang Ke'er menjadi lebih sensitif daripada sebelumnya, membuat Su Xiao tak kuasa menahan diri. Namun, itu tak berlangsung lama. Tepat ketika Su Xiao hendak melakukan sesuatu pada Jiang Ke'er, ponsel Su Xiao berdering. Bunyi bel ini tak hanya menyadarkan Su Xiao dan Jiang Ke'er dari kebingungan, tetapi juga menandakan bahwa masalah ini telah berakhir. Ia mengangkat telepon dan melihat Wang Qiang menelepon. Meskipun hatinya agak kesal, Su Xiao tersenyum dan langsung mengangkatnya. Ada apa? Begini, bos, saya baru saja melihat panggilan tak terjawab dari Anda. Saya tidak tahu ada apa, jadi saya sengaja menelepon untuk bertanya. Ada apa? Apakah Anda sedang tidak enak badan? Mendengar nada telepon yang agak aneh, Wang Qiang harus segera menjelaskan. Meskipun ia tidak tahu apa alasannya, yang lain adalah bos, dan bos tidak mungkin salah. Wang Qiang menghibur dirinya sendiri dalam hati. Oh, aku lupa kalau kau tidak memberitahuku. Nah, kau baru-baru ini mengatur agar kami menyelidiki si pemerkosa. Seorang temanku memintaku untuk menyelidikinya. Su Xiao tidak memberitahu Wang Qiang siapa yang ia tanyakan. Bukannya Su Xiao tidak percaya pada Wang Qiang, tetapi Su Xiao punya rencana sendiri. Meskipun Wang Qiang sudah lama yakin pada Su Xiao masih takut Wang Qiang akan bertindak lambat setelah membantu polisi. Lagi pula, ini bukan hanya tentang polisi, tetapi juga tugas terkait. Oh, ngomong-ngomong, minta orang-orang yang dikirim untuk berhati-hati. Orang itu bukan orang biasa. Dia sangat terampil. Jangan lakukan itu. Kalau sudah ketahuan, kita tinggal sebarkan saja. Setelah memikirkannya, Su Xiao kembali berkata pada Wang Qiang. Lagi pula, tak seorang pun di tangan Wang Qiang yang bisa menghadapi orang seperti itu, bahkan Wang Qiang sendiri. Meskipun Wang Qiang sudah terbangun, bagaimanapun juga, dia baru saja mulai dan belum pernah mengalami pertempuran sungguhan. Bahkan komunikasi paling dasar dengan elemen pun sangat sulit, jadi Su Xiao tidak menyangka Wang Qiang akan membantu sekarang. Namun, Su Xiao tidak terburu-buru. Lagi pula, langkah tersulit telah diambil, dan langkah selanjutnya akan jauh lebih mudah. Su Xiao siap menunggu dan meluangkan waktu untuk mengajari Wang Qiang cara berkomunikasi dengan elemen. Baiklah, aku mengerti. Aku akan menyuruh mereka untuk memperhatikan. Setelah menerima balasan Wang Qiang, Su Xiao menutup telepon. Setelah menutup telepon, melihat ke depan Jiang Ke'er, sekarang meskipun dia telah mengenakan pakaiannya lagi, wajahnya masih merah. Bagaimanapun, apa yang terjadi tadi masih jelas bagi mereka berdua. Bagaimana mereka bisa menganggapnya tidak terjadi apa-apa? Melihat mata Su Xiao dan menatap dirinya sendiri, Jiang Ke'er hanya merasa bahwa dia ditelanjangi di mata Su Xiao lagi. Perasaan ini membuat Jiang Ke'er sangat malu, jadi Jiang Ke'er harus meninggalkan ruang tamu. Melihat punggung Jiang Ke'er, Su Xiao tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Lagi pula, jika bukan karena panggilan telepon Wang Qiang, sekarang mereka mungkin memiliki. Anda tahu, ada tugas lain untuk menjaga keperawanan Anda. Untungnya, tidak ada yang terjadi sekarang, kalau tidak, akan terlambat untuk menyesal. Tetapi meskipun Su Xiao terus berpikir dan menghibur dirinya sendiri, dia masih sedikit kecewa. Bagaimanapun, kesempatan seperti itu, hanya untuk diganggu, hal semacam ini, tidak peduli siapa yang terjadi, akan sedikit tidak nyaman.
Begitu Jiang Ke'er memasuki kamarnya, sudah lebih dari setengah jam. Ketika ia keluar lagi, ia sedang tidak ada pertunjukan, dan ia tidak tahu bagaimana Jiang Ke'er menghibur dirinya sendiri selama setengah jam. Ayo, suruh aku melukis mimpiku. Setelah keluar, Jiang Ke'er berkata kepada Su Xiao. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Ke'er, Su Xiao harus bangun. Setelah mengantar Jiang Ke'er, Su Xiao pergi ke perusahaan Wang Qiang, karena Su Xiao akan mengajari Wang Qiang cara berkomunikasi dengan elemen. Harus dikatakan bahwa masih ada kesenjangan besar dalam hal bakat. Jelas bahwa itu adalah ajaran yang sama. Jiang Ke'er, yang memiliki bakat lebih tinggi, mempelajarinya dengan mudah, tetapi Wang Qiang lebih sulit dipelajari daripada Jiang Ke'er. Dalam beberapa aspek, Su Xiao harus menjelaskannya beberapa kali sebelum Wang Qiang dapat memahaminya. Untungnya, Su Xiao sekarang punya banyak waktu, jadi jangan khawatir, waktu tidak cukup, bisa mengajarinya perlahan. Bos, aku sudah belajar. Wang Qiang tersenyum gembira pada Su Xiao dan berteriak. Namun, dibandingkan dengan kegembiraan Wang Qiang, Su Xiao tidak merasakan banyak hal. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, bahkan dibandingkan dengan Jiang Ke'er, Wang Qiang jauh lebih lambat. Namun, melihat kegembiraan Wang Qiang sekarang, Su Xiao tidak pandai menyerang kepercayaan diri Wang Qiang. Lagi pula, meskipun bakat bawaannya tidak bagus, kita dapat terus berusaha untuk melengkapinya. Lagi pula, seperti kata pepatah lama, burung bodoh terbang duluan. Yah, seharusnya ada sedikit kegembiraan. Kau baru saja bisa berkomunikasi dengan elemen. Apa yang bisa kau lakukan dengan gembira? Kau masih jauh dari kesuksesan. Melihat Wang Qiang yang begitu bersemangat, Su Xiao tidak bisa menahan diri untuk melawan. Karena Su Xiao takut jika dia tidak memberinya pukulan, Wang Qiang akan terlalu merasa benar sendiri. Meskipun percaya diri itu baik, dia akan menjadi terlalu percaya diri dan sombong. Kamu boleh percaya diri, tapi jangan sombong. Lagi pula, begitu kamu mulai sombong dan tidak menaruh perhatian pada siapapun, kamu akan hancur. Seperti kata pepatah, jika ingin binasa, kamu harus membuatnya gila dulu, tapi bagaimana caranya? Yaitu memberinya kepercayaan diri yang cukup, sehingga dia bisa keliru berpikir bahwa dia telah berdiri di puncak piramida, cukup untuk membanggakan orang lain. Saat ini, untuk memberinya pukulan telak, kalian bisa mengalahkan satu sama lain dengan tekad bulat. Haha, begitu, bos. Wang Qiang juga tahu bahwa dia terlalu bersemangat tadi, jadi dia sedikit malu. Nah, sekarang kamu sudah bisa berkomunikasi dengan elemen, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah berlatih lebih banyak dan mengintegrasikannya sesegera mungkin, kata Su Xiaoxiang kepada Wang Qiang yang kemudian tenang. Aku tahu, bos. Jangan khawatir. Aku akan meluangkan lebih banyak waktu untuk berlatih. Aku pasti bisa membantumu sesegera mungkin. Wang Qiang menepuk dadanya dan berkata dengan serius. Baiklah, baiklah. Aku di sini hari ini terutama untuk mengajarimu. Jika ada yang tidak kau ketahui, kau bisa datang kepadaku kapan saja. Juga, ingat apa yang kukatakan tadi pagi. Lebih baik melakukannya dengan baik sesegera mungkin. Aku sudah bilang begitu, mari kita berhati-hati. Kau tidak punya kemampuan untuk menghadapinya sekarang. Setelah itu, Su Xiao meninggalkan perusahaan Wang Qiang. Setelah pergi, Su Xiao tiba-tiba tidak tahu harus kemana. Meskipun ini adalah waktu yang sibuk untuk memulihkan keluarga Hu, Su Xiao telah menugaskan hal-hal ini kepada bawahannya, dan sulit untuk menanyakannya sekarang. Jadi, ini adalah waktu yang langka untuk beristirahat. Sebaliknya, Su Xiao tidak tahu harus berbuat apa. Tepat ketika Su Xiao tidak tahu harus berbuat apa, ponsel Su Xiao berdering. Ketika dia mengeluarkan ponselnya, ternyata itu adalah Wang Ying. Melihat panggilan telepon dari Wang Ying, Su Xiao sedikit bingung. Pada saat ini, bukankah seharusnya dia sedang bekerja? Su Xiao tahu bahwa Wang Ying tidak pernah pergi bekerja tanpa alasan. Apakah ada sesuatu di perusahaan yang tidak dapat diselesaikan dan membutuhkan bantuannya sendiri? Tetapi jika demikian, seharusnya Liu Meili yang memberitahu dirinya sendiri. Meskipun Wang Ying adalah putri bos Shirley, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Selain itu, kita harus memiliki orang yang lebih mampu untuk berbicara tentang pekerjaan. Halo, Sue. Di mana kamu sekarang? Aku baru saja pergi ke rumahmu dan melihat kamu tidak di rumah, jadi aku menelepon untuk bertanya, hari ini aku sedang liburan. Mau belanja bareng aku? Begitu telepon tersambung, terdengar suara Wang Ying yang ramah, tapi ada nada kesal di dalamnya, seolah menyalahkan Su Xiao karena tidak ada di rumah. Oh, aku baru saja pulang dari kantor Wang Qiang. Waktunya tidak melakukan apa-apa. Aku cuma lagi mikirin gimana caranya ngisi hari ini. Nggak ngangka kamu bakal telepon. Karena bisa mendengar kekesalan Wang Ying, Su Xiao nggak bisa pura-pura nggak tahu,
jadi dia cuma bisa ngomong di telepon. Meski kelihatan ngomong sendiri, Su Xiao lagi jelasin ke Wang Ying kenapa dia nggak ada di rumah. Baiklah, aku kasih kamu kesempatan buat nemenin kamu hari ini. Aku tunggu di depan pintu. Sekarang aku kasih kamu waktu setengah jam. Kalau kamu belum datang, jangan salahkan aku karena mencari orang lain. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Wang Ying berpura-pura tidak terkendali. Lagi pula, jarak antara perusahaan Wang Qiang dan rumah Su Xiao tidak jauh. Meskipun hanya 20 menit berjalan kaki, perjalanan ke sana memakan waktu setengah jam. Tak lama kemudian, Su Xiao berkendara ke Wang Ying. Ia tiba begitu cepat karena jam sibuk. Meskipun masih ada mobil yang berlalu lalang di jalan, jalanan sudah mulai ramai, tidak seperti beberapa jam sibuk sebelumnya. Masuk. Setelah memarkir mobil di depan Wang Ying, Su Xiao mencondongkan tubuhnya dan berkata kepada Wang Ying. Melihat Su Xiao datang begitu cepat, Wang Ying tersenyum manis. Dengan senyum itu, Su Xiao merasa tenang. Kenapa kau menyeringai? Setelah Wang Ying naik bus, ia melihat Su Xiao Shen yang masih tertawa kecil, dan berkata dengan marah. Oh, bukan apa-apa. Aku hanya merasa sangat beruntung memiliki istrimu yang cantik. Su Xiao Xiang menjelaskan kepada Wang Ying. Siapa istrimu? Jangan berteriak. Kita belum menikah. Siapa yang tahu apakah aku akan menikahimu nanti? Lagi pula, bukankah kau masih punya Jiang KR? Ada apa saat kau bertemu dengannya? Apakah itu anugerah Tuhan? Wang Ying menatap Su Xiao dan berkata sambil tersenyum. Meskipun Wang Ying tersenyum, Su Xiao merasa tidak nyaman. Tenang saja, kalau aku ada waktu, aku akan kembali ke keluarga Wang untuk melamarmu. Tapi sekarang kamu tahu perusahaan baru saja dibuka, dan aku perlu membantu banyak hal. Petik 2. Jadi aku tidak punya waktu untuk melamarmu sekarang. Kuharap kamu bisa memberiku lebih banyak waktu. Aku akan pergi begitu aku punya waktu. Aku tidak tega kehilangan istri secantik ini. Petik 2. Setelah mendengar jawaban Su Xiao, wajah Wang Ying menunjukkan senyum bahagia. Soal perselingkuhan Jiang KR, Su Xiao memilih untuk menghindarinya. Dan Wang Ying juga pilihan yang sangat cerdas untuk tidak melanjutkannya lagi pula, jika dia bersikap tidak masuk akal, mungkin akan membuat Su Xiao tertawa terbahak-bahak. Tadi, alasan Wang Ying sengaja menyebut Jiang KR adalah untuk membuat Su Xiao merasa bersalah dan berhenti menggoda orang lain. Meskipun pria yang baik mudah menarik perhatian dan kekaguman orang lain, berapa banyak wanita yang bisa berbagi suami yang sama dengan orang lain? Meskipun Wang Ying, yang lahir di kalangan atas, telah menyaksikan banyak poligami, ia tidak ingin mengalami kehidupan seperti itu secara langsung. Namun, Wang Ying juga tahu bahwa orang seperti Su Xiao, meskipun ia tidak memprovokasi orang lain juga akan memprovokasi Su Xiao. Jadi, yang bisa dilakukan Wang Ying sekarang adalah menstabilkan posisinya di hati Su Xiao dan mencoba mengurangi jumlah wanita di sekitarnya. Harus kuakui, wanita seperti Wang Ying memang langka. Namun, Su Xiao tidak mungkin mengetahui pemikiran Wang Ying. Bahkan dengan adanya sistem, Su Xiao tidak memiliki kemampuan itu. Namun, mungkin suatu hari nanti, Su Xiao akan mampu mendengarkan pikiran orang lain yang sebenarnya. Lagi pula, sistem ini adalah angka yang tidak diketahui. Baiklah, mau kemana? Hari ini aku tidak ada kegiatan, hanya bisa menemanimu menikmati harimu, kata Su Xiao Xiang kepada Wang Ying yang duduk di kursi kopilot. Aku belum memikirkannya. Bagaimana kalau kita berbelanja dan makan sesuatu? Begitu mata Wang Ying beralih, ia langsung mendapat ide bagus, jadi ia pun memberitahu Su Xiao. Begitu mendengar bahwa ia ingin berbelanja lagi, hati Su Xiao langsung merasa tenang. Lagi pula, kejadian kemarin masih segar dalam ingatanku. Tapi tak mungkin. Siapa yang menyuruhnya membiarkan Wang Ying menjadi tuannya? Su Xiao hanya bisa menghibur diri. Baiklah, terserah kau. Setelah itu, Su Xiao menyalakan mobil dan melaju ke pusat perbelanjaan di pusat kota. Setelah keluar dari mobil, Su Xiao, dengan suara desakan Wang Ying yang tak henti-hentinya, sekali lagi berjalan ke tempat yang bagaikan mimpi buruk bagi Su Xiao. Selamat datang, sapa wanita penyambut tamu dengan sopan kepada setiap tamu yang datang. Harus diakui, pusat perbelanjaan yang ramai di perkotaan memiliki bisnis uniknya masing-masing. Setelah menyapa para tamu, wanita muda itu langsung menyadari bahwa pria di seberang sana adalah pria yang tadi malam. Lagi pula, ketika terjadi pertengkaran di sini tadi malam, wanita penyambut tamu itu ada di dekatnya, dan itulah salah satu alasan mengapa Su Xiao begitu tampan. Saat itu, wanita penyambut tamu itu memberikan perhatian khusus kepada Su Xiao. Sekarang aku melihatnya lagi. Tentu saja, Nona Yingbin bisa langsung mengingatnya.
Hanya saja wanita yang berdiri di samping Su Xiao bukan lagi wanita yang sama seperti tadi malam. Ada banyak pikiran di hati Nona Yingbin. Namun, begitu ide itu muncul, ide itu langsung dipadamkan oleh wanita penyambut tamu. Mereka semua adalah orang-orang yang telah menjalani pelatihan profesional sebelum mereka dapat bekerja di sini. Mereka tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Nona penyambut. Tamu tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia belum pernah melihat Su Xiao tersenyum, tetapi Su Xiao sama sekali tidak tahu tentang senyum ini. Lagi pula, orang-orang seperti Nona Yingbin tidak penting bagi Su Xiao. Tentu saja, Su Xiao tidak bisa memberikan perhatian khusus padanya. Setelah memasuki toko, Su Xiao dengan santai mencari tempat duduk, sementara Wang Ying, yang dituntun oleh wanita penyambut tamu, berkeliling untuk memilih pakaian. Hai, kakak, tentu saja, aku bertemu denganmu lagi hari ini. Aku tahu kita punya hubungan yang baik. Tepat setelah Su Xiao duduk, sebuah suara terdengar di sampingnya. Petik 2. Tuan, ini langsung terlintas di pikiran Su Xiao, karena Su Xiao tahu orang biasa tidak bisa begitu mudah dekat dengan diri mereka sendiri, dan mereka tidak merasakannya. Dalam hal ini, hal itu hanya menunjukkan bahwa keahlian orang ini luar biasa. Petik 2. Meskipun ia tidak terlalu waspada, hanya sedikit indera Su Xiao yang mampu mendekatinya dengan mudah tanpa disadari. Meskipun hati Su Xiao sangat terkejut, ia telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Su Xiao yang tersenyum masih sangat tenang, tak sedikit pun terbesit dalam hatinya. Kenapa kau di sini? Melihat orang yang berdiri di sampingnya, Su Xiao semakin terkejut. Ia tak menyangka bahwa pria di samping wanita yang berebut pakaian dengan Jiang Ke tadi malam adalah pria yang berdiri di sampingnya. Jika aku ingat dengan benar, sepertinya namanya adalah Nan Gong, tetapi tadi malam ia sangat terkesan dengan sifat keras kepalanya dan bersikeras mengundang Jiang Ke makan malam. Jelas bahwa Jiang Ke telah menolak beberapa kali, tetapi ia tetap pantang menyerah. Namun, saat itu, aku tak menyadari bahwa pria ini adalah seorang ahli yang tersembunyi. Kenapa, kakak, kau melupakanku begitu cepat? Kalau begitu aku akan memperkenalkan diri lagi. Namaku Nan Gongqi, dan semua orang yang kukenal memanggilku Qi. Harus kuakui, Nangongqi benar-benar orang yang sukses. Dia terus berbicara denganmu, entah kau mengenalnya atau tidak. Pada titik ini, bahkan Su Xiao, yang memiliki keterampilan penjualan tingkat lanjut, harus mengakui bahwa jika Nangongqi benar-benar terjun ke dunia penjualan, banyak orang di industri ini akan kehilangan pekerjaan. Lagi pula, karakter yang familiar ini telah memutuskan bahwa kefasihan orang ini tidak akan buruk. Halo, Sue. Menghadap Nangongqi, Su Xiao menyebut namanya. Lagi pula, Nangongqi masa kini patut ditanggapi dengan serius. Bahkan di antara keluarga-keluarga besar itu, mereka sangat berbakat. Lagi pula, Su Xiao tahu bahwa tidak semua orang bisa membuka plugin sebaik dirinya, yang dibantu oleh sistem. Terutama seni bela diri kuno, mereka tidak memiliki jalan pintas sedikitpun. Yang mereka miliki hanyalah langkah demi langkah mereka sendiri. Mengapa kau di sini? Su Xiao menatap Nangongqi di depan dan bertanya. Lagi pula, dia tidak melihat wanita yang dibawanya kemarin. Apakah dia menggantinya? Ini toko pakaian wanita. Nangongqi tidak bisa membeli baju untuk dirinya sendiri. Aku punya sedikit konflik dengan wanita di sebelahmu tadi malam karena kejadian semalam. Kurasa dia sangat menyukai gaun itu, jadi kurasa dia mungkin akan kembali ke sini. Aku di sini hari ini untuk berjaga, dan aku akan mengundangnya makan malam. Ini permintaan maaf. Petik 2. Akibatnya, begitu aku sampai di sini, aku melihatmu duduk di sini. Aku menyapamu lebih dulu. Lagi pula, kau bersamanya kemarin. Petik 2. Lalu, di mana dia? Kenapa aku tidak melihatnya? Setelah itu, Nangongqi melihat sekeliling dengan sengaja. Melihatnya seperti itu, Su tertawa dan menjadi marah. Berani sekali aku menolak ide pacarku, tapi di depan mereka sendiri, aku begitu terang-terangan. Ini bukan untuk menganggap serius diriku sendiri. Memang benar pamanku bisa tahan, tapi bibiku tidak. Dia tidak datang hari ini, kamu pulang saja, dan kamu tidak perlu datang ke sini lagi. Bahkan jika kamu bertemu dengannya, dia tidak akan pergi bersamamu, jadi kamu tidak perlu melakukan banyak hal. Su Xiao tidak mengikuti dengan marah ke arah Nan Gongqi. Meskipun Su Xiao tahu bahwa kemanapun wanita cantik pergi, ia adalah objek perhatian, dan mudah untuk menarik yang benar dan yang salah, tetapi ketika hal-hal seperti itu benar-benar membuat Su Xiao bertemu, Su Xiao masih merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Oh, Kak, jangan lakukan itu. Bisakah kamu memberiku nomor teleponnya? Selama dia memberitahuku secara langsung, aku akan menyerah. Bagaimana menurutmu, kata Nan Gongqi dengan wajah datar. Tidak mungkin.
Karena kamu suka menunggu, kamu bisa menunggu perlahan. Aku akan pergi jika ada hal lain yang harus kulakukan. Ia bahkan berani mengancam dirinya sendiri. Kinisu tertawa dan berdiri hendak pergi. Tidak, kakak. Saat berbicara, Nan Gongqi meletakkan tangannya di bahu Su Xiao. Sesaat kemudian, Su Xiao merasakan gaya gravitasi datang dari bahunya. Namun, Su Xiao belum mengerahkan kekuatan ini, melihat bahu Su Xiao bergetar pelan, tangan yang tadinya masih di bahu Su Xiao, kini telah meninggalkan bahu Su Xiao. Yah, aku punya sedikit kekuatan. Pantas saja aku tidak memperhatikan diriku sendiri tadi. Tapi kau tahu, aku bahkan tidak mengeluarkan 10% dari kekuatanku tadi. Menatap Su Xiao di depan, Nan Gongqi berkata dengan angkuh. Bab 148. Lalu, bagaimana kau tahu kalau aku sudah melakukan yang terbaik? Jangan terlalu percaya diri, kata Su Xiao sambil tersenyum, tidak menunjukkan kelemahannya terhadap Nandian Qi. Orang lain mungkin takut pada Nandian Qi, tetapi Su Xiao tidak takut. Bukan karena Su Xiao sombong, tetapi karena Su Xiao percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Sejak bangun dari koma terakhirnya, kekuatan Su Xiao telah meningkat pesat lagi. Bahkan Xiao Xiao dan Tuan Hu, yang dulu setara, bukan lagi saingan mereka. Terlebih lagi, pria di depan mereka seusia dengannya. Orang seperti itu, meskipun telah berlatih seni bela diri sejak lahir dan dapat memiliki kekuatan yang sama dengan Tuan Hu, sudah merupakan orang dengan bakat luar biasa. Jadi Su Xiao sama sekali tidak khawatir. Hanya saja ada begitu banyak orang di tempat ini. Su Xiao tidak ingin melakukannya di sini. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi berita utama besok. Oh, karena kau bilang begitu, aku jadi semakin penasaran denganmu. Siapa kau dan bagaimana kau bisa memiliki kemampuan seperti itu? Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Nan Gongqi tidak marah. Sebaliknya, ia menatap Su Xiao dengan serius dan tersenyum. Senyum seperti itu, jika ditujukan pada seorang wanita, bukan apa-apa, tetapi ditujukan pada seorang pria, bagaimana orang bisa melihat bagaimana perasaannya menjadi begitu bengkok. Su Xiao, apa yang kau lakukan? Tepat ketika mereka menunggu dan saling memandang dan tidak tahu apa yang mereka pikirkan, Wang Ying tiba-tiba berteriak di belakang Su Xiao. Mendengar suara Wang Ying, Su Xiao berbalik dan menatap Wang Ying di belakangnya. Entah kapan, Wang Ying sudah berdiri di belakang Su Xiao, tetapi Su Xiao dan Nan Gongqi saling memandang, jadi mereka tidak menyadarinya. Namun suara Wang Ying tidak hanya mengingatkan Su Xiao, tetapi juga menarik perhatian Nan Gongqi. Melihat seorang wanita cantik tiba-tiba muncul di seberangnya, dan masih merupakan kecantikan tingkat dewi, mata Nan Gongqi lurus. Tidak menyangka toko pakaian kecil ini, hanya dalam waktu 2 hari, membiarkan dirinya bertemu dengan 2 wanita cantik yang begitu cantik. Kapan keberadaan yang biasanya tak terlihat ini menjadi begitu busuk? Jalanan, atau apakah dia sudah terlalu lama berada di keluarga, sehingga dia tidak sejalan dengan dunia? Apakah semua wanita cantik ada di tempat umum ini sekarang? Sepertinya aku akan membelinya besok. Kalau begitu, akankah ada lebih banyak wanita cantik? Nan Gongqi tak bisa berhenti memikirkannya. Hanya melihat Su Xiao di depannya lagi, Nan Gongqi merasa amarah di hatinya tak terjelaskan. Penampilannya sama, kekuatan kata-katanya, meskipun tidak sehebat Su Xiao, tetapi dari sudut pandang percobaan kecil, seharusnya juga berada di antara Bozong. Meskipun latar belakang keluarga belum pernah dibandingkan, aku tidak tahu nama keluarga besar apa yang dimiliki Su. Jadi Su Xiao tidak bisa membandingkan dirinya sendiri di sini, tapi kenapa? Kenapa tidak ada yang seperti gadis di depanmu? Dan pihak Su Xiao bukan hanya satu, yang membuat Nan Gongqi tidak bisa menerimanya. Tapi sekarang Nan Gongqi tidak bisa melakukannya. Ada wanita cantik di pihak lain. Bagaimanapun, dia harus menunjukkan sikap sopannya. Dia tidak boleh membuat kesan yang terlalu buruk di mata wanita cantik. Kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan untuk menang. Ding, tugas pemicu, krisis kecantikan. Detail tugas, karena Nan Gongqi sangat tidak rela di dalam hatinya, dia tidak mengerti mengapa ada begitu banyak wanita cantik di sekitar tuan rumah, tetapi hanya ada 3 atau 2 melon bengkok dan kurma terbelah di sekitarnya, jadi dia membenci tuan rumah dan bersumpah untuk merampok semua wanita cantik di sekitarnya. Syarat tugas, biarkan Nan Gongqi menyerah tanpa membahayakan nyawanya. Ia tidak bisa dikebiri. Hadiah tugas, 2000 poin pengetahuan. Petik 2. Hukuman tugas, kecantikan di sekitar dirampok. Periode misi, akan berlangsung sampai Nan Gongqi benar-benar ditaklukkan. Dengan suara peringatan sistem yang jatuh, Su Xiao merasakan 10.000 kuda lumpur rumput berlari di dalam hatinya. Apa ini? Apa ini? Apakah ini merampok wanitaku jika ia tidak setuju?
Dan yang terpenting adalah mereka tidak bisa menggunakan kekerasan, jadi mereka harus rela menyerah. Selain tugas tadi malam, Su Xiao menyadari bahwa semuanya berkaitan dengan wanita-wanita zaman sekarang. Apakah wanita-wanita di sekitarmu baru saja dirampok? Kalau tidak, ini semua tentang mereka. Namun, meskipun hati Su Xiao sangat enggan, ia tak bisa menahannya. Ia hanya bisa mengertakkan gigi dan menerimanya. Bagaimanapun, ini urusannya sendiri, dan sekarang ia bisa mendapatkan sedikit pengetahuan, yang bisa dianggap sebagai berkah dalam kemalangan. Su Xiao menghibur dirinya sendiri dalam hati. Namun, Su Xiao menyadari bahwa pengetahuan yang diperoleh dari tugas-tugas ini akhir-akhir ini sangat banyak. Apakah ini karena kesalahan setelah pembaruan sistem terakhir? Oh, tidak ada. Apa kau tidak melihat seorang teman? Jadi aku berbicara dengannya sedikit lebih lama. Bagaimana? Apa kau melihatnya? Su Xiao hanya menjawab singkat pertanyaan Wang Ying. Ya, halo. Namaku Nan Gongqi. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Wang Ying tidak menjawab. Nan Gongqi sudah mulai meminjam tongkat untuk naik dan memperkenalkan dirinya. Jangan khawatirkan dia. Dia benar-benar orang yang tidak tahu malu. Su Xiao memegang tangan Wang Ying dengan satu tangan, lalu berkata. Melihat Su Xiao tak kunjung memberikan wajahnya, meski hati Nan Gongqi tak senang, tetapi tetap tak menunjukkannya. Ngomong-ngomong, Su Xiao, kau belum memperkenalkan siapa yang ada di sebelahmu. Waktu kita ketemu tadi malam, kau dan pacarmu sedang berbelanja di sini, dan kami sempat sedikit berselisih. Kali ini kau harus memperkenalkanku dulu, atau kau tidak akan tahu namanya saat kita ketemu lagi nanti. Kata Nan Gongqi langsung menceritakan kejadian kemarin. Nan Gongqi tahu terkadang obat kuat tidak ampuh, jadi Nan Gongqi akan menghabisi Su Xiao dari bawah untuk melihat apakah dia punya cara untuk melawan. Jika kau bisa langsung menghajar Su Xiao sampai mati, itu kesempatan terbaik untuk Nan Gongqi. Selama kau memanfaatkan kesempatan itu, kau bisa menangkap semuanya. Nah, Su Xiao, kau bilang ada yang tidak beres tadi malam, tapi kau datang ke sini untuk berbelanja dengan wanita lain. Kau. Setelah itu, Wang Ying berbalik dan langsung pergi. Untungnya, suara Wang Ying tidak terlalu keras, jadi hampir tidak ada yang mendengar, dan ini jam kerja, jadi tidak banyak orang di sini. Melihat Wang Ying berbalik hendak pergi, Su Xiao benar-benar sedikit panik kali ini, karena Su Xiao tidak menyangka Wang Ying akan menunjukkan amarah seperti itu. Melihat Wang Ying pergi, Su Xiao hanya bisa mengejarnya dengan cepat, tetapi Su Xiao tidak berani membiarkan pikirannya melayang begitu saja. Saat Su Xiao berbalik, Su Xiao melihat senyum bangga di wajah Nan Gongqi. Jika bukan karena waktu yang mendesak, Su Xiao harus memperbaiki Nan Gongqi dengan baik. Setelah Su Xiao mengejar keluar dari toko pakaian, ia melihat Wang Ying berdiri di pintu, yang membuat Su Xiao merasa lega. Yang paling ditakutkan Su Xiao adalah Wang Ying akan menghilang. Selama orang-orang masih ada, mereka masih punya kesempatan untuk memulihkan semua ini. Yah, aktingku lumayan. Tepat ketika Su Xiao mendekati Wang Ying dan hendak berbicara, suara Wang Ying sudah terdengar di telinga Su Xiao. Setelah mendengar kata-kata Wang Ying, Su Xiao langsung menyadari bahwa semua yang baru saja dilakukan Wang Ying ternyata hanya akting. Setelah sekian lama menyiksa diri sendiri untuk mengembalikan rasa khawatir yang membara, hasilnya tak terduga, Wang Ying sudah menyadarinya. Sekarang, jika dipikir-pikir lagi, kekhawatiran itu justru membuatnya kacau. Lagi pula, Wang Ying selalu tenang dalam pekerjaannya. Bagaimana mungkin ia begitu mudah mempercayai perkataan orang lain? Jika dipikirkan baik-baik, ia tak akan segugup itu. Namun Su Xiao juga tahu bahwa meskipun penampilan Wang Ying mungkin hanya dibuat-buat, di dalam hatinya, Wang Ying jelas tidak senang. Dan dengan kepintaran Wang Ying, bahkan jika dia hanya mendengar sedikit dialog antara Su Xiao dan Nan Gongqi, dia dapat menebak apa yang terjadi. Namun Wang Ying tidak memilih untuk menunjukkannya, melainkan diam-diam menanggungnya dalam hati, sehingga Su Xiao berniat memberikan kompensasi yang baik untuk Wang Ying. Ayo, kita pergi ke taman bermain. Tidak akan banyak orang baik saat ini. Kita bisa bermain dengan senang hati, kata Su Xiao kepada Wang Ying sambil tersenyum. Kemudian, terlepas dari jawaban Wang Ying, ia menggandeng tangan Wang Ying dan mulai berjalan menuju tempat parkir. Ditemani para wanita cantik, waktu selalu berlalu cepat dalam tawa. Rasanya baru saja naik bus, dan biang lala di kejauhan sudah terlihat. Setelah memarkir mobil dan membeli tiket, Su Xiao mulai menggandeng tangan Wang Ying dan berjalan-jalan di taman bermain. Jika ada yang ingin ia mainkan, ia bisa langsung pergi ke taman bermain. Sebenarnya, ini adalah kunjungan kedua Su Xiao ke taman bermain selain saat bersama Jiang Kr. Su Xiao dulu sangat mengantuk, jadi ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur. Mustahil untuk datang ke taman bermain. Kemudian,
ketika kebiasaan buruk Su Xiao yaitu mengantuk membaik, dia menghabiskan banyak waktu untuk bekerja dan tidak dapat menemukan waktu untuk bermain dengannya. Di taman hiburan, mereka duduk di biang lala bersama. Melihat ke bawah dari langit, mereka melihat bahwa orang-orang di tanah sekecil semut. Setelah duduk di dalam mobil, saya mengalami banyak kecepatan dan gairah, tetapi hal-hal ini tidak memiliki perasaan sedikit pun untuk Su Xiao, tetapi Wang Ying penuh dengan tawa sepanjang jalan, tanpa rahmat seorang dewi. Tetapi Wang Ying seperti itu adalah yang paling menawan, seperti peri yang jatuh ke dunia. Namun, ketika orang-orang dalam suasana hati yang baik, waktu tampaknya mempercepat langkahnya. Dalam sekejap mata, matahari mulai terbenam. Pada saat ini, Wang Ying sekali lagi menarik senyum Su, berkata untuk melakukan biang lala, untuk menyaksikan matahari terbenam di langit. Matahari terbenam, meskipun pemandangannya sangat indah, tetapi waktunya sangat singkat, Anda tidak dapat menjaga tekad matahari untuk terbenam. Bab 149. Setelah makan sederhana, ia membantu Wang Ying menguji tingkat kebangkitan bakatnya. Namun, Su Xiao senang bahwa bakat angin dan api Wang Ying sangat hebat. Tetapi pada akhirnya, Su Xiao memutuskan untuk membantu Wang Ying membangunkan bakat atribut angin. Bagaimanapun, bakat kebangkitan seringkali dapat mengubah karakter seseorang secara tidak sadar. Su Xiao tidak ingin mengubah Wang Ying menjadi orang yang pemarah pada akhirnya, dan menurut Su Xiao, angin lebih cocok untuk anak perempuan. Bagaimanapun, atribut semacam ini fleksibel dan penuh vitalitas. Sekarang setelah ia mengetahui bakat Wang Ying, Su Xiao tidak ingin membuang-buang waktu, dan ia masih memiliki tugas. Jadi Su Xiao meningkatkan 1000 poin pengetahuan ke dalam sistem dan secara langsung memberi kesempatan bagi Wang Ying untuk bangun. Situasi yang tercatat mirip dengan Jiang Ke. Su Xiao, yang telah memiliki satu pengalaman, tidak berperilaku seburuk yang ia lakukan ketika ia menghadapi Jiang Ke, tetapi meskipun ia lebih baik, ia masih merasa bahwa jantungnya akan meledak. Tentu saja, karena mencuci sumsum, Wang Ying hanya bisa tinggal di rumah Su Xiao untuk malam itu, tetapi untungnya, Su Xiao telah diterima oleh lelaki tua dari keluarga Wang. Bahkan jika sesuatu terjadi antara Wang Ying dan Su Xiao, itu tidak akan begitu baik, tetapi Wang Ying yang konservatif tidak akan semudah itu, jadi Su Xiao akan berhasil. Tetapi Su Xiao tidak khawatir, karena Su Xiao tahu apa yang diinginkannya, jadi dia ingin menjaga keperawanannya dan berusaha untuk mencapai hasil dalam susunan sesegera mungkin. Keesokan paginya, tepat setelah fajar, Su Xiao mendengar suara ping-ping di dapur. Su Xiao tahu bahwa Wang Ying berbudi luhur dan mulai menggunakan apa yang menurutnya perlu untuk menjadi istri dan ibu yang baik. Benar saja, pintu senyum Sue dibuka dengan lembut, suara belum datang, pertama kali datang aroma, tetapi aroma ini bukan bau parfum, tetapi Wang Ying sendiri. Sebelum Wang Ying dapat berbicara, Su Xiao langsung membuka matanya. Sebelum Wang Ying sempat bereaksi, dia meraih tangan Wang Ying dan dengan lembut menariknya ke dalam pelukannya. Dengan tubuh mungilnya dalam pelukannya, Su Xiao mulai menjelajah. Ketika Su Xiao menyelesaikan sarapannya, 1 jam kemudian. Kecuali langkah terakhir, semuanya terjadi. Selama waktu ini, Su Xiao juga mengajari Wang Ying cara berkomunikasi dengan elemen. Harus dikatakan bahwa mereka yang berbakat tinggi memang hebat. Dengan cara yang sama, Wang Ying dan Wang Qiang adalah perwakilan dari dua ekstrim. Duduk di jalan untuk mengantar Wang Ying bekerja, sekarang sedang jam sibuk. Seringkali, mobil tidak dapat berjalan dengan baik. Tidak mungkin. Semakin maju kotanya, semakin tinggi proporsi mobilnya. Namun, satu-satunya hal yang baik adalah kemacetan lalu lintasnya tidak terlalu lama, dan akhirnya tiba sebelum jam kerja. Lagi pula, karena tidak banyak yang harus dilakukan, Su Xiao siap untuk masuk dan melihat-lihat. Bagaimanapun, ini adalah titik awal karirnya. Karena sudah hampir waktunya bekerja, para karyawan perusahaan pada dasarnya sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Namun, setelah melihat Su Xiao, semua orang masih menyapanya dengan sopan. Lagi pula, selama dia seorang orang tua, dia tahu kisahnya. Banyak karyawan baru pernah mendengar tentang Su Xiao, tetapi mereka belum pernah melihatnya, jadi mereka tidak dapat mengenalinya. Namun sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan oleh karyawan lama, mereka dapat memahami siapa dia. Beberapa orang yang tidak jelas tentang hal itu mulai meminta nasihat kepada orang tua, dan kemudian mereka dapat mendengar di mana-mana membicarakan kecemerlangan yang diciptakan oleh Su Xiao. Adapun Su Xiao, mereka yang dulunya tak tertahankan, langsung dilupakan oleh semua orang secara selektif. Kita semua berpikir bahwa Su Xiao sengaja tidak ingin menunjukkannya. Kak, akhirnya kau di sini juga. Katakan padaku sudah berapa lama kau tidak menjenguk Waner. Tiba-tiba terdengar suara Tang Wan dari samping, dengan sedikit keterkejutan dan ketidakpuasan. Melihat gadis kecil itu, hati Su Xiao pun ikut terharu. Saat itu,
ia hanya membantunya sekali, lalu ia bahkan membiarkan hidupnya terhubung dengannya. Melihat Tang Wan yang semakin cantik, Su Xiao tak kuasa menahan perasaan. Kak, ini bukan waktu luang untuk pulang. Bagaimana, Waner akhir-akhir ini belajar dengan giat bersama adik perempuannya yang cantik? Ya, Waner memang rajin belajar. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Tang Wan mengangguk mantap. Saat itu, Su Xiao tiba-tiba melihat seseorang di belakang Tang Wan, dan orang itu adalah Liu Meili. Melihat Liu Meili yang berdiri diam di belakang Tang Wan, Su Xiao sempat bingung harus berkata apa. Lagi pula, jika bukan karena panggilan telepon malam itu, ia dan Liu Meili mungkin sudah membuat masalah. Jadi sekarang setelah bertemu Liu Meili lagi, hati Su Xiao masih sedikit tidak nyaman, tapi aku tak bisa menahannya. Aku tak bisa berhenti bicara. Setelah bertemu dengannya, aku hanya bisa mengeraskan kepala. Kau di sini. Bagaimana kabarmu? Baiklah, tidak apa-apa, tapi terima kasih. Aku sudah tahu aku bisa duduk di sini berkat rekomendasi terakhirmu. Tapi aku belum melihatmu lagi sejak itu, jadi aku tidak bisa selalu berterima kasih padamu. Liu Meili menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Untuk anak laki-laki di depannya, Liu Meili mengira dia selalu pandai melihat orang, tapi saat itu dia masih belum bisa melihatnya. Dia tampak maha kuasa dan begitu tertanam dalam pikiranmu, kamu tidak ingin mengusirnya. Meskipun Liu Meili juga sangat tidak berdaya, ia tak mungkin membiarkan dirinya tanpa sengaja memikirkannya di tengah malam. Meskipun Liu Meili tahu dalam hatinya bahwa mustahil baginya dan Su Xiao bisa bersama, perasaannya tak bisa dipatahkan oleh siapapun. Namun, perasaan ini terpendam dalam hati Liu Meili, tak pernah diungkapkannya kepada siapapun. Kau pernah berkata begitu. Dulu, saat aku kebingungan seharian, meskipun kau sering bilang aku tak ingin maju, aku juga tahu kau adalah aku. Meskipun kau tak mengatakannya, aku tetap bisa mengerti betapa baiknya hatimu. Setelah mendengarkan perkataan Liu Meili, Su Xiao berkata kepada Liu Meili sambil tersenyum. Mereka mengobrol sebentar. Su Xiao baru pergi setelah jam kerja perusahaan. Namun, saat ia pergi, Su Xiao sempat mengobrol dengan Wang Ying, yang kemudian kembali ke meja resepsionis untuk bekerja lagi. Setelah meninggalkan perusahaan, Su Xiao berencana pergi ke perusahaan keamanan Yao Feng untuk memeriksanya. Tadi malam, Su Xiao menghabiskan 500 poin pengetahuan untuk menukar buku latihan fisik di pusat perbelanjaan sistem. Meskipun tidak sebagus seni bela diri biasa, buku ini dapat memainkan peran yang jelas, tetapi juga memiliki keunikan tersendiri. Peran terpentingnya adalah meletakkan fondasi yang baik bagi orang-orang. Di masa depan, setelah menerapkan keterampilan yang sesuai, Anda dapat membuat kemajuan besar dalam kultivasi. Meskipun Anda tidak bisa mendapatkan keterampilan setiap saat, keterampilan ini juga dapat membuat tubuh seseorang tak terkalahkan. Meskipun dalam masyarakat saat ini, kekebalan bukanlah apa-apa, di Tiongkok, tempat di mana senjata api dikontrol ketat, jika Anda dapat memiliki kemampuan kekebalan, Anda masih dapat menjamin hidup Anda di saat kritis. Bos, dari mana asal Anda? Meskipun terlihat tidak bagus, ini adalah hal yang baik bagi orang-orang yang belum pernah bersentuhan dengan kultivasi, dan dapat meletakkan fondasi yang kuat bagi orang-orang. William melihat barang-barang yang diberikan Sue kepadanya sambil tersenyum. Ia tak dapat menahan diri untuk bertanya. Begitu ia membuka mulut, William menyesalinya. Karena William tahu bahwa setiap orang akan memiliki privasinya sendiri, dan sekarang Su Xiao masih menjadi bosnya sendiri, tetapi ia terlalu rendah hati untuk meminta privasi bosnya. Oh, ini dari tuanku, kata Su Xiao dengan santai. Lagi pula, Su Xiao juga tahu bahwa jika ia tidak menyebutkan sumbernya, mudah membuat orang curiga. Ngomong-ngomong, aku masih punya beberapa pil pencuci sumsum. Kau bisa mencampurnya dengan air dan membiarkan semua orang meminumnya. Meskipun efeknya sangat buruk, jumlahnya terbatas. Kau bisa menggunakannya. Setelah itu, Sue menatap William sambil tersenyum. Anda dan Tuan Paton punya satu untuk digunakan. Meskipun efeknya mungkin tidak terlalu besar, itu pasti berguna. Setelah itu, Su Xiao mengeluarkan pil pencuci empulur yang sudah disiapkan dan memberikannya kepada William. William memandangi pil pencuci empulur di tangannya. Untuk sesaat, ia tidak tahu harus berkata apa. Ketika saya di luar negeri, konon Huaxia adalah negara tertua dan tertua yang diwariskan hingga saat ini. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Orang-orang yang cakap dan beragam juga bermunculan dalam aliran yang tak berujung. Setelah saya datang ke sini, saya harus berhati-hati agar tidak terlalu sombong. Orang-orang yang tampak biasa saja itu mungkin memiliki kemampuan yang kuat. Awalnya, William tidak mempercayainya, tetapi setelah ia datang ke Tiongkok, William menyadari bahwa itu benar. Huaxia benar-benar orang yang cakap. Ia seperti Su Xiao di hadapannya. Saat pertama kali datang ke sini,
ia mampu mengalahkan Su Xiao dengan mudah. Namun sekarang William dapat merasakan bahwa ia bukan lagi lawan Su Xiao. Kau tahu, ia belum mengenal Su Xiao selama setengah tahun. Dalam waktu singkat, kemajuannya begitu pesat sehingga jika William tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, ia tidak akan percaya orang seperti itu. Namun kini William harus mengakui bahwa terkadang kerja keras tidak sepenting bakat. Jangan khawatir, bos. Saya akan mengerjakan semua ini dengan baik, kata William kepada Sue sambil tersenyum. Tentu saja, saya sangat lega karena saudara William mau mengerjakan semuanya, kata Sue sambil tersenyum kepada William. Kemudian Sue meminta William untuk turun dan mengerjakan tugasnya sendiri. Su Xiao akan melihat lokasi latihan dan melihat apakah ada yang perlu ditingkatkan. Dari kejauhan, Su Xiao bisa mendengar teriakan dari tempat latihan. Bab 150. Ha, ha. Teriakan latihan datang silih berganti. Meskipun kami belum melihat latihan mereka dengan mata kepala sendiri, kami tahu semua orang telah bekerja keras hanya dari teriakan mereka. Halo, bos. Tepat di gerbang, Su Xiao dikenali oleh kedua penjaga gerbang. Awalnya, kami tidak yakin dengan Su Xiao. Lagi pula, kami memang tidak pernah memimpin perusahaan. Namun setelah malam ketika kami bertarung dengan keluarga Hu, kami sudah yakin dengan Su Xiao. Kekuatan Su Xiao menarik perhatian semua orang, tetapi juga membuat semua orang mengerti betapa lemahnya dia sekarang. Jadi setelah kembali dari masa itu, kami semua berlatih dengan sangat serius, satu persatu, seolah-olah kami telah mengalahkan darah ayam. Agar bisa melakukan hal seperti itu lain kali, aku bisa berkontribusi, daripada dirobohkan oleh orang lain seperti terakhir kali. Setiap orang memiliki martabatnya masing-masing, dan para pengawal percaya pada yang kuat, karena hanya yang terkuat yang dapat bertahan dalam profesinya. Memasuki tempat latihan, di mata Su Xiao, ada banyak orang yang saling bertarung, dan mereka tidak mengenakan alat pelindung apapun. Melihat penampilan mereka yang putus asa, Su Xiao merasa uangnya tidak terbuang sia-sia, meskipun perusahaan belum mampu memberinya keuntungan. Namun melihat semua orang penuh energi, Su Xiao tahu bahwa hari keuntungan sudah dekat. Su Xiao tidak bermaksud mengganggu pelatihan mereka. Lagi pula, Su Xiao tahu berat badannya dan tidak memiliki kemampuan untuk membimbing mereka. Lagi pula, meskipun ia memiliki semua jenis keterampilan, semua itu pada dasarnya diperoleh oleh sistem. Meskipun datangnya cepat, justru karena inilah Su Xiao hanya tahu apa itu dan tidak tahu mengapa itu. Setelah memperhatikan sebentar, Su Xiao pergi dengan tenang. Ia tidak mengganggu orang-orang di tempat latihan. Kecuali dua penjaga gawang, tidak ada yang tahu bahwa ia ada di sini. Setelah meninggalkan perusahaan keamanan Yao Feng, Su Xiao langsung pulang. Besok adalah batas waktu baginya untuk memberikan Hu, dan itu juga batas waktu untuk kehidupan Hu. Sekarang saya berutang 1000 poin pengetahuan kepada sistem, saya masih berharap untuk membunuh Tuan Hu dan mengakhiri tugas yang diberikan oleh sistem untuk melunasi hutang saya. Memikirkan hal itu, Su Xiao tertidur tanpa sadar. Ia tak tahu kapan ia terbangun karena dering. Ia mengambil ponselnya dan mendapati ponsel itu milik Baisa. Hei, ada apa? Sue tertawa dan menjawab telepon. Ia bertanya pada Baisa di ujung telepon. Su Xiao, di mana kamu sekarang? Alih-alih mengatakan ada yang tidak beres, ia meminta Sue untuk tersenyum. Aku sedang tidur di rumah sekarang. Ada apa, Sasha? Mau ikut denganku, kata Su Xiao, tetapi ia mengabaikan kata-kata terakhir Su Xiao. Setelah menjelaskan situasinya saat ini, ia langsung meminta Su Xiao untuk pergi ke Hotel Xianyu untuk menemuinya. Terlepas dari apakah Su Xiao setuju atau tidak, ia menutup telepon. Mendengar suara sibuk dari telepon, Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Sasha yang berkulit putih ini benar-benar pemarah. Apapun yang ia lakukan, ia selalu pemarah. Tapi aku tidak melakukannya. Karena Baisa sudah meminta, Su Xiao tidak bisa menolak. Lagi pula, ia masih ada urusan dengan Baisa. Setelah bangun dan merapikan diri, Su Xiao pergi ke alamat yang diberikan Baisa. Sesampainya di sana, Su Xiao memberikan mobilnya kepada pelayan di pintu, lalu masuk. Ia harus mengatakan bahwa hotel mewah itu bagus. Baik dari segi dekorasi maupun manajemen, hotel itu sangat bagus, tetapi harganya tidak terjangkau bagi orang awam. Bisa dibilang ini satu-satunya kekurangannya. Ketika ia sampai di pintu kotak yang disebutkan Berta, Su Xiao, karena sopan santun, memilih untuk mengetuk pintu. Baisalah yang datang untuk membukakan pintu bagi Su Xiao. Melihat Su Xiao datang begitu cepat, ia tersenyum manis kepada Su Xiao. Baisa hari ini tidak mengenakan seragam polisi, melainkan gaun putih. Ia terbiasa mengenakan seragam polisi. Sekarang ia tiba-tiba melihat penampilan Baisa yang berbeda. Su Xiao benar-benar tidak terbiasa. Namun,
harus kuakui terkadang itu sungguh tidak adil. Aku telah memberinya wajah cantik dan bentuk tubuh yang begitu sempurna. Apa yang kau lihat? Apa kau tidak melihat wanita cantik? Baisa menatap Sue, dan berkata lembut, sambil menatap dirinya sendiri dengan senyum konyol. Aku pernah melihat wanita cantik, tapi ini pertama kalinya aku melihat wanita cantik sepertimu. Terlebih lagi, dulu kalian semua mengenakan seragam polisi. Meskipun kalian sangat cakap, sekarang kalian memiliki perasaan yang berbeda. Sepertinya saat ini, kalian bukan lagi polisi wanita seksi yang kukenal dulu, melainkan gadis tetangga. Sue berkata kepada Berta sambil tersenyum. Yah, itu omongan yang manis. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Baisa berkata dengan hidung berkerut. Melihat sisi perseptual Baisa, Su Xiao tidak dapat mempercayainya. Dia mengenal Baisa sebelumnya. Kau belum mencoba. Bagaimana kau tahu aku fasih? Aku akan memberimu kesempatan. Bagaimana menurutmu? Melihat penampilan Baisa, Sue tidak dapat menahan diri untuk menggodanya. Namun, tepat ketika Baisa hendak membalas, sebuah suara datang dari dalam, siapa itu? Su Xiao kemudian ingat bahwa Baisa meminta dirinya untuk datang hari ini, tetapi untuk membantunya, dia pasti meninggalkan kesan buruk di hati ibunya setelah berada di sini begitu lama. Namun, Su Xiao tak berdaya. Bagaimanapun, semua sudah terjadi. Sudah terlambat untuk menyesali apapun. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tunggu sebentar dan cobalah untuk mendapatkan persetujuan Ibu Baisa. Su Xiao yakin semua ini bisa dilakukan dengan baik berkat kemampuannya menjual produk-produk canggih. Oh, Bu, itu yang baru saja kukatakan. Pacarku, Sue, tertawa. Sue, ini ibuku. Lalu Berta berkata, halo, Bibi. Namaku Su Xiao. Panggil saja aku Xiao Su. Sue berkata kepada Ibu Berta sambil tersenyum. Meskipun Ibu Baisa bilang tidak suka, Su Xiao hanya berpura-pura tidak tersenyum, jadi ia hanya bergumam pelan. Mengenai pria di samping Ibu Baisa, Baisa tidak memperkenalkannya, tetapi Su Xiao juga tahu bahwa orang ini seharusnya menjadi salah satu protagonis hari ini, kencan buta Baisa. Aku tak menyangka polisi seksi yang tak gentar menghadapi apapun itu terpaksa kencan buta. Bukankah ini kisah yang seharusnya terjadi di novel? Namun, aneh juga Baisa selama ini bersembunyi dari keluarganya dan tak mau memberitahu mereka kalau dia punya pacar. Siapa sangka hari ini dia terpaksa kencan buta karena hal ini. Su Xiao, kan? Kudengar kau pacar Sasha. Aku tak tahu benar atau tidak. Melihatnya diabaikan, pria yang duduk di sebelah ibunya itu pun tak kuasa duduk. Melihat Su Xiao satu-satunya yang baru datang dan masih mencintai dirinya sendiri, ia tentu ingin menyapa Su Xiao. Sebelum bertanya, bukankah seharusnya kau memperkenalkan diri dulu? Apa kau tak tahu etiket dasar ini? Su Xiao tak melanjutkan perkataannya, melainkan memanfaatkan celah dalam perkataannya dan menyerang. Lagi pula, di mata beberapa keluarga besar, pengembangan diri juga merupakan bagian yang sangat penting. Sekarang aku ingin memperkenalkan diri. Namaku Chang Qingteng. Aku berasal dari keluarga Chang, salah satu dari 4 keluarga besar. Jika kau mengenal 4 keluarga besar itu, kau seharusnya tahu betapa teguhnya keberadaan kami. Kata Chang Qingteng. Su Xiao mencemooh kata-kata Chang Qingteng. Lagi pula, keluarga Hu, salah satu dari yang disebut 4 keluarga besar, baru saja jatuh di bawah kaki mereka. Tanpa diduga, sekarang keluarga Chang lainnya muncul. Tidakkah mereka tahu bahwa terkadang mereka terlalu ganas untuk menderita bencana yang gegabah? Bukankah ada pepatah lama yang mengatakan jika kau ingin membuatnya binasa, kau harus membuatnya gila terlebih dahulu? 4 keluarga, aku benar-benar tidak tahu. Lagi pula, bagaimana mungkin warga biasa sepertiku tahu ini? Su Xiao berkata dengan sengaja. Ding, tugas pemicu, berpura-pura memaksa. Detail tugas. Host, sebagai pacar Baisasa, harus berdiri saat ini juga untuk melindungi Baisasa dari masalah kencan buta. Sekarang, host ingin membuat Ibu Baisasa menyetujui hubungan antara keduanya dan memberi pelajaran kepada Chang Qingteng. Hadiah tugas. Kebaikan Baisa meningkat, 100 poin pengetahuan. Kegagalan misi. Baisasa akan dipaksa ke Chang Qingteng. Jika misi host gagal, Baisasa akan hilang, dan tugas yang telah diselesaikan juga akan disesuaikan untuk penanganan kegagalan. Mendengar suara sistem, tatapan Su Xiao berubah saat ia menatap Chang Qingteng. Ia menyuruhmu berpura-pura dipaksa. Tunggu sebentar untuk melihat bagaimana aku bisa membunuhmu. Su Xiao berpikir dalam hati, dan senyum mengembang di bibirnya. Senyum lembut ini sungguh menyenangkan duduk di sebelah Baisasa. Meskipun hati Baisasa sangat bingung, ia tetap tidak menunjukkannya. Lagi pula, Berta tahu bahwa Su Xiao pasti punya ide bagus untuk bersikap seperti ini.
Yah, bahkan keempat keluarga itu belum pernah mendengarnya. Beraninya kau bersama Sasha. Apa kau mau kodok makan daging angsa? Chang Qingteng sekali lagi mencibir. Aku bahkan tidak tahu kau pacar Sasha atau bukan. Sasha sama sekali tidak mau memberitahumu, karena takut pacarmu akan merasa rendah diri. Chang Qingteng menekankan kata pacarnya, sehingga terdengar sangat kasar. Sebelum Su Xiao sempat berkata apa-apa, Baisa sudah tidak bisa diam saja. Chang Qingteng, aku belum begitu akrab denganmu. Tolong jangan ganggu Sasa. Aku takut pacarku akan salah paham nanti. Setelah mengatakan itu, Baisa juga menatap Sue sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Baisa, wajah Chang Qingteng memucat. Jika bukan karena kehadiran Ibu Baisa, Chang Qingteng pasti sudah meradang karena takut meninggalkan kesan buruk. Tapi sekarang Chang Qingteng masih harus mempertahankan sikap yang disebut sopan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.